Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat malam, selamat datang teman-teman semua di Muslimah Business Community. Malam hari ini jadi malam ketiga ya, teman-teman. Kita belajar bareng dengan banyak mentor bisnis yang hadir di Muslimah Business Community. Nah, sebelum itu teman-teman, malam hari ini kita bakal banyak banget dapetin ilmu ya, terutama dari guru kita malam hari ini, yaitu ada Dr. Yuda Febrian yang bakal ngebahas tentang psikologi marketing. Nah, sedikit fun fact dulu nih, waktu itu mungkin di minggu ini ya, di minggu ini Mas Dr. Yuda itu sempat main ke kantornya SBO gitu teman-teman, dan kita ngobrol-ngobrol dikit untuk nanti malam hari ini kita bakal bahas mengenai psikologi marketing tuh seperti apa sih gitu ya, kenapa sih marketing tuh butuh psikologi. Nah, kalau misalkan kemarin kan kita udah belajar banyak tentang copywriting, terus belajar self improvement juga sama Muri Handayani, belajar copywriting sama Mas Anggi, Mas Afik ya. Karena nama Instagramnya Afik Canggih, jadi aku kedengerannya kayak Agi-agi gitu. Oke. Nah, malam hari ini kita bakal belajar mengenai copywriting teman-teman bersama Dr. Yuda. Dan ini jadi salah satu topik yang ternyata paling ditunggu-tunggu ya oleh teman-teman tentang marketing, luar biasa. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah hadir malam hari ini di Muslimah Business Community batch sesi ketiga untuk Muslimah Business Community malam hari ini. Nah, suaraku udah ada kan ya teman-teman ya? Oke, wah di sini udah ramai banget ya, udah ada 133 orang, dan ternyata udah pada nungguin banget malam hari ini kita bakal belajar bareng, belajar banyak hal mengenai marketing ya. Dan ini salah satu materi yang aku tunggu-tunggu juga nih teman-teman tentang psikologi marketing. Kenapa sih kita harus mengetahui yang namanya psikologi marketing ketika kita berjualan? Nah, ini jadi salah satu hal yang wajib teman-teman catat juga, karena ini bakal banyak banget ilmu yang akan teman-teman dapetin nantinya. Dan pasti bakal daging banget dan bisa dipraktekkan untuk teman-teman ke depannya, kayak gitu. Nah, jadi malam hari ini akan ada dua pemateri teman-teman. Yang pertama ada Mas Yuda, dan yang nanti di jam 21.30 akan ada guest star. Nanti teman-teman akan tahu ya siapa guest starnya. Jadi teman-teman terus ikutin sampai selesai nanti di jam 21.45 insya Allah. Nah, sebelum itu, karena ini banyak yang ternyata baru-baru ya, yang ternyata belum kenal gitu ya. Nah, perkenalkan dulu untuk teman-teman. Perkenalkan aku Salwadina Puspita, teman-teman boleh panggil aku Kak Salwa. Kalau misalkan teman-teman sering hadir di SBO atau Muslimah Business Community, sering ikutan kelasnya, pasti nggak asing lagi ya dengan aku. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali, dan ternyata banyak untuk dari teman-teman sendiri yang baru pertama kali ikutan di Muslimah Business Community dan juga di SBO, kenalin aku Salwadina Puspita, teman-teman nanti boleh panggil aku Kak Salwa gitu. Jelas Mbak, izin oke. Nah, teman-teman, sebelumnya sebelum kita masuk ke materinya nih ya, teman-teman. Sebelumnya teman-teman tahu gak sih psikologi marketing atau marketing deh? Kan psikologi marketing nanti bakal dijelasin sama Kak Yuda lagi, Mas Yuda ya. Nah, kalau misalkan dari marketingnya nih, teman-teman tahu gak sih sebenarnya arti dari marketing itu seperti apa sih? Boleh dong di-share di kolom chat. Nah, kalau psikologi marketing kan nanti bakal dijelasin sama Mas Yuda ya. Nah, sekarang aku mau tahu dulu nih, teman-teman di sini udah paham belum sih? Atau secara singkat deh, teman-teman tahu gak sih tentang marketing? Marketing itu menurut pandangan teman-teman tuh apa sih? Misalnya nih, kalau menurut aku, Kasalah marketing itu teknik jualan, misalkan gitu. Atau cara berjualan, atau seperti apa? Boleh banget di-share di kolom chat sesuai dengan dari teman-teman gitu. Isi pikirannya teman-teman boleh dicurhati di kolom chat ya. Strategi penjualan, pemasaran produk, belum tahu, oke, gak apa-apa ya, kita bakal belajar hal banyak di malam hari ini. Cara promosi produk, marketing itu pemasaran, yes, marketing itu cara berjualan atau penjualan. Marketing berarti memasarkan sesuatu. Oke. Sip, wah ini keren-keren banget ya teman-teman di Muslimah Business Community. Terlebih lagi teman-teman yang mungkin pada baru hadir malam hari ini, luar biasa. Terima kasih banyak untuk teman-teman juga yang selalu setia di Muslimah Business Community dari sesi pertama sampai sesi ketiga ya. Dan insya Allah akan ada banyak sesi lainnya lagi ya. Berarti kalau misalkan 40 live Zoom, berarti akan ada 37 sesi Zoom lainnya dengan banyak pemateri lainnya ya teman-teman.
Marketing adalah cari leads. Wih, oke. Terus marketing berarti memasarkan sesuatu, strategi pemasaran. Sip, benar teman-teman. Nah, sebenarnya marketing itu luas ya teman-teman, bukan hanya misalkan memasarkan suatu produk. Nah, ternyata marketing itu sangat luas banget ya teman-teman, yang nanti teman-teman bakal belajar sebelum kita memasarkan produk, kita harus tahu dari sisi psikologi marketingnya itu seperti apa sih. Nah, nanti Mas Yuda bakal sharing nih ke teman-teman, dan banyak banget yang akan Mas Yuda sharing ya, terutama tentang psikologi marketing, gimana sih cara kita memahami antara manusia dan manusia lainnya gitu. Jadi kan sebenarnya kita berjualan itu ke manusia ya, walaupun melalui platform sosial media. Tapi sebenarnya platform sosial media itu kan untuk untuk bersosialisasi. Nah, gimana caranya kita mengubah sosialisasi itu menjadi jualan kayak gitu. Oke, nah sebelum ini yang untuk teman-teman yang izin sholat, silahkan. Untuk teman-teman yang baru azan di daerahnya, boleh banget teman-teman izin sholat atau sholat dulu, ibadah dulu, itu yang paling wajib ya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, malam hari ini kita juga kedatangan salah satu teman seperjuangan kita dari teman-teman Salman ITB. Halo teman-teman Salman ITB, selamat datang di Muslimah Business Community. Kita saling bersilaturahim ya teman-teman, antara teman-teman yang dari anggota komunitas Salman ITB dan juga dari Muslimah Business Community. Nah, boleh dong teman-teman yang dari Salman ITB boleh share di kolom chat, boleh absen di kolom komen ya, di kolom chat ini. Mana nih teman-teman dari komunitas Salman ITB, boleh banget. Nah, coba kita tungguin ya, karena kita ada tamu nih teman-teman dari komunitas Salman ITB yang malam hari ini hadir bersama kita semua untuk banyak belajar juga gitu. Aku alumni LDM ITB. Wih. Nah, untuk teman-teman dari Salman ITB boleh share di kolom chat ya, teman-teman. Boleh absen aku misalkan kayak gitu. Oke, selamat datang teman-teman di dunia Muslimah Business Community ya. Jadi kita akan belajar banyak hal mengenai kalau misalkan di Muslimah Business Community itu kita bagi 3 ya teman-teman. Yang pertama ada manajemen SDM dan operasional, yang kedua itu ada manajemen finansial atau keuangan, dan yang ketiga dari sisi branding, marketing, dan juga sellingnya. Nah, malam hari ini kita bakal belajar mengenai marketingnya. Kalau misalkan kemarin di sesi pertama Memori Handayani kan ngebahas tentang self improvement ya teman-teman. Jadi itu tentang dari sisi manajemen SDM untuk diri sendiri. Terus ada juga Mas Afik Canggih ya, Mas Afik kemarin belajar copywriting. Nah, itu dari sisi marketing. Nah, sekarang dari sisi marketing juga bakal belajar psikologi marketing. Jadi gimana sih caranya supaya kita tahu nih untuk mengambil hati manusia itu seperti apa ya gitu. Oke, wah ini udah ramai banget ya teman-teman. Oke, nah sebelum itu teman-teman, sebelum kita nanti masuk ke sesi Zoom-nya di jam 20.05 di sesi materinya, aku mau tahu dulu nih, untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di sesi hari ini, siapa aja sih? Boleh dong di-share, karena aku lihat nih, banyak teman-teman yang ternyata baru-baru daftar ya. Wow, selamat datang untuk teman-teman. Wah Mbak Amila, halo, salam kenal Mbak Amila. Saya nih ada Mbak Narni, wih ternyata banyak juga ya teman-teman yang baru hadir malam hari ini dan baru daftar ya. Wow, keren banget. Saya baru pertama kali ikut Zoom. Salam kenal dari Mbak Rina, Mbak Mentari. Hai Mbak Amila. Oh, oke. Jadi di sini ternyata banyak banget teman-teman yang baru hadir. Gak apa-apa teman-teman, nanti teman-teman bisa belajar di sesi ketiga ini. Saya juga baru ikut. Wih, oke. Saya baru pertama kali ikut Zoom dan baru daftar. Halo, Mbak Mega, salam kenal. Nah, disinilah teman-teman Muslimah Business Community, beginilah untuk sesi Zoom-nya ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa jadi sesi diskusi, sesi networking, sesi belajar bareng. Nah, teman-teman kan nanti ada di grupnya masing-masing ya. Nah, di situ nanti teman-teman ada sesi networking kayak gitu. Jadi teman-teman kenal satu sama lain. Oh, mungkin nanti antara Mbak Dinda dan Mbak Mega itu bisa berkolaborasi dari sisi produknya, atau nanti Mbak Dinda dan Mbak Mega bisa berkolaborasi dari sisi kontennya. Nah, semua itu kami sediakan di Muslimah Business Community supaya teman-teman bisa saling bernetworking. Karena sebenarnya nih teman-teman, kalau misalkan bisnis itu kan yang penting networkingnya banyak ya, supaya makin banyak juga peluang-peluang bisnis lainnya gitu. Assalamualaikum, saya Mbak Nita, baru pertama kali Zoom. Waalaikumsalam, salam kenal Mbak Nita.
Saya baru daftar nih dari Buntok, Kalimantan Tengah. Wow, ini jauh banget ya. Kalau misalkan SBO kan di Bandung nih. Terus ada yang dari Kalimantan Tengah. Kemarin ada yang dari Malaysia juga. Terus ada juga yang dari Hong Kong. Kalau nggak salah ya, waktu itu aku sekelibat baca ya. Wah, keren banget teman-teman yang dari banyak daerah di Indonesia dan berkumpul di sesi Zoom yang sama. Wah, keren banget. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi sharingnya, teman-teman boleh dong di-share, teman-teman di sini tuh jualannya produk apa aja sih? Boleh didetailkan, misalkan aku jualannya, wah ini dari Sulawesi Selatan, wow, Jeneponto, wow. Dari Sulawesi Selatan juga, wah ternyata banyak juga ya dari Sulawesi Selatan ya. Wow, Masya Allah, keren banget teman-teman. Produk baby, Makassar hadir. Halo Makassar. Jualan mahar. Dari Kalimantan Selatan. Oke, jadi di sini ternyata banyak juga teman-teman dari seberang sana ya, dari Kalimantan, dari Sulawesi. Salam kenal teman-teman, kami dari Barat. Sulawesi Barat. Wih, keren nih. Produk kesehatan dan kecantikan. Oke, dari Lampung produsen busana musim syar'i. Terus ada essential oil, ada produk bakery. Wow. Buku parenting dan buku anak. Wah, ternyata banyak banget ya teman-teman produknya. Ini sangat beragam. Nah, inilah teman-teman gimana sih caranya nanti bisa terjalin networking antara teman-teman ya di grup masing-masing, atau misalkan nanti Japrian, oh mungkin aku mau kolaborasi antara essential oil sama nanti mungkin tadi ada buku misalkan kayak gitu. Nanti ada buku tentang parenting, mau kolaborasi sama essential oil gitu. Atau misalkan ini ada treatment dan skincare. Terus ada juga motor nih ya. Oh, aksesoris motor. Kayak aku jual motornya. Aksesoris motor dan jas hujan. Wih, oke. Ini ada yang jualan juga gift mini gold. Nah, mungkin nanti bisa kolaborasi sama teman-teman yang brand owner di bidang fashion ataupun brand owner di bidang lainnya ya, teman-teman ya. Saya produk kulit yang produsen jaket kulit, tas kulit, dompet kulit. Wih, oke, mantep banget nih. Jadi teman-teman, dengan beragam bisnis ini nanti teman-teman bakal banyak ya dapetin peluang bisnis lainnya dengan teman-teman lainnya ya, teman-teman. Jadi nanti boleh teman-teman saling silaturahim di grupnya, kalau misalnya udah dibuka ya, di grupnya, atau misalkan Japri, itu boleh banget teman-teman untuk saling networking ya, teman-teman, bareng pebisnis-pebisnis lainnya gitu. Oke, di jam 8 nanti kita langsung perkenalan ya, nanti sama Dokter Yuda nih. Wah, ini udah rame banget ya, Masya Allah. Oke, teman-teman. Bismillah, baju musim Assalamualaikum dari Singapura. Wih, mantep. Singapura. Wah, ternyata Musim Bisnis Community sampai Singapura ya. Wih, keren banget. Semoga nanti teman-teman bisa jalan-jalan ke sana ya. Jadi networking-nya tuh langsung gitu. Bukan lagi secara online ya, tapi networking-nya secara langsung, kita jalan-jalan ke sana, ketemu tadi sama Mbak Alima ya, baju muslim. Jualan baju muslim di Singapura. Wah, keren banget nih. Oke. Tanpa berpatah-patah kata lagi ya, mungkin Kak Salwa akan mengundang Dokter Yuda untuk hadir malam hari ini ya. Coba aku pin dulu nih Dokter Yuda biar kelihatan ya. Halo, Assalamualaikum Mas Yuda. Nah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Wah, Mas Suaraku Yuda, jelas? gimana? Jelas banget. Oke. Nah, ini udah hadir sekitar 280 lebih teman-teman yang mau belajar bareng Mas Yuda. Insya Allah ini akan bertambah karena beberapa di daerah lainnya itu baru azan Isya, jadi mungkin lagi pada izin untuk sholat dulu. Oke. Wow, keren banget nih. Boleh Mas Yuda perkenalan dulu nih, Mas Yuda ini dari mana mungkin ya, dan kita mau belajar banyak hal nih sama Mas Yuda terkait psikologi marketing yang mungkin sangat masih kirain tuh psikologi itu psikologi itu hanya dari self aja gitu, ternyata ada dari sisi marketingnya. Nah, ini luar biasa, satu ilmu yang ingin kita dapetin juga nih dari Mas Yuda. Silakan Mas Yuda.
Oke. Thank you banget Mbak Salwa dan teman-teman semua. Ini hampir 300 yang ada di sini. Majority berarti ini muslimah semua ya? Masya Yes, Allah. betul. Muslim 100% Wow. muslimah semua. Oke. Wah, luar biasa banget sih. Berarti kalau perkenalan kita langsung masuk ke slide aja gimana? Boleh, boleh. Aku udah bisa share ya? Sudah Mas, sudah bisa share. Oke. Oke, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semuanya, ibu-ibu berjuang. Em, Pada dasarnya malam ini kita hanya akan menjawab satu pertanyaan aja, ibu-ibu semua. Jangan khawatir, cuma satu pertanyaan. Ada nggak sih atau di mana lokasi tombol beli di otak customer tuh di posisi mana gitu? Kalau gitu otak itu bisa dibedah, eh, itu di posisi mana sebenarnya sih gitu? Karena kalau bicara jualan sekarang itu makin rendah eh, barrier atau step yang harus dilakukan orang untuk bisa sampai memasarkan produknya karena semuanya gratis hampir di semua sosial media ya kan. Teman-teman bisa langsung punya lapak lah tanda kutipnya. Kalau dulu pasti persaingannya persaingan lokasi modal ya kan, kalau sekarang benar-benar persaingannya kreativitas gitu kan. Jadi kalau cara jualan kita masih pada umumnya orang lakukan gitu, mungkin akan perlu effort atau usaha lebih gitu. Nah, menariknya customer kita kan manusia, kalau kita punya tim bisnis juga manusia. Tapi coba cek kalau misalnya kita lihat di rak buku deh, ada nggak buku tentang human gitu, buku yang belajar tentang manusia yang tiap hari kita hadapin gitu kan. Nah, kemungkinan besar nggak ada deh yang majang buku itu. Biasanya tips-tips atau langsung trik-trik atau langsung strategi bisnis dan lain-lain gitu ya. Oke, sekalian perkenalan, jadi saya bisa sampai sekarang di depan teman-teman semua itu perjalanannya dari tahun 2017. 2017 itu saya baru lulus dokter, kemudian magang di rumah sakit karena wajib ya. Karena wajib magang di rumah sakit, ya udah saya magang di rumah sakit. Tapi jujur saya selama kuliah lebih banyak ikut seminar bisnis daripada seminar kedokterannya gitu. Jadi memang ada ketertarikan gitu. Jadi saya sambil jualan kaos waktu itu, nyoba-nyoba jadi reseller lah. Jadi waktu ada pembukaan reseller, pre-order saya coba daftar deh. Jadi sambil jaga di IGD rumah sakit, kadang sambil nelpon-nelpon untuk kirim paket gitu. Ya pas nggak ada pasien ya, gitu ya. Karena emang pengen pengen tahu gitu dunia bisnis seperti apa gitu. Karena bener-bener nggak ada experience sama sekali, background keluarga bener-bener nggak ada sama sekali. Pokoknya di keluarga besar itu bisnis itu sama dengan bangkrut gitu aja. Jadi bener-bener pokoknya bisnis itu sangat tidak aman lah, gitu kan. Jadi aku penasaran, pengen tahu apa iya ya, karena dokter itu sebenarnya kan bekerja di rumah sakit itu hasil dari sebuah sistem bisnis kan gitu ya. Jadi aku penasaran gitu. Jadi pada saat itu ya biasa aku coba daftar jadi reseller. Mungkin teman-teman yang join waktu itu udah pengalaman sih. Aku lihat di grup-grup itu yang join biasanya sudah punya produk-produk sebelumnya. Tapi suatu sore tiba-tiba datanglah mobil membawa paket pre-order yang aku order gitu. Um, Pas aku buka pagar itu aku kaget gitu kan. Kok yang nganter langsung ownernya gitu. Yang nganter langsung ownernya, aku kaget. Terus aku silakan masuk ngobrol. Ini kenapa biasanya kan juga dikirim paket gitu kan. Ternyata mereka mau ngasih tahu bahwa penjualanku terbanyak waktu itu. Saya waktu itu nyetoknya kan di Cirebon ya. Tapi ya yang reseller Jabodetabek dan semua yang dekat situ pun belinya ke Cirebon gitu. Belinya ke saya gitu kan. Sampai ownernya datang bawa paket pre-ordernya untuk biar sekalian dia ngobrol-ngobrol gitu, pengen tahu apa yang kulakukan gitu. Aku pun bingung sendiri gitu. Yang bener aja gitu karena itu bener-bener first time experience, bener-bener pertama kali. Nah, lalu aku karena dipaksa untuk cerita, aku berpikir kembali ke belakang gitu.
apa yang aku lakukan berbeda dari teman-teman yang sudah biasa jualan waktu itu ya. Pertama adalah setelah aku telisik, ternyata karena background kedokteran, jadi waktu itu belajar bisnisnya itu agak overthinking ya, agak berlebihan gitu. Karena yang dibuka jurnal-jurnal penelitian gitu. Yang dibuka jurnal-jurnal penelitian. Karena aku kalau dikasih tahu suatu ilmu, kalau nggak tahu why-nya tuh penasaran. Kalau yang biasanya kan mungkin kayak nih cara nulis harga gini misalnya, atau cara bikin posternya gini, atau misalnya copywriting gini. Tapi kalau aku tanya kenapa seperti itu, ya karena dia pengalaman dia itu bekerja gitu kan, works gitu, itu berhasil. Tapi dipraktekin di bisnis yang lain belum tentu berhasil gitu, karena alasan dia melakukan itu nggak terjawab gitu. Pokoknya dia praktekin itu di bisnisnya dan berhasil. Tapi dipraktekin di bisnis lain belum tentu, karena nggak mencari akar penyebab berhasilnya gitu. Akhirnya itu yang aku bilang ke owner dari vendor ini yang suppliernya ini gitu, bahwa aku sepertinya yang bikin berbeda karena aku pelajari agak dalam ke psikologinya gitu. Akhirnya waktu berlalu, aku magangnya selesai, gantian sekarang istriku yang magang. 2018 itu kami pindah ke Jogja, baru punya anak, baru punya baby pertama, istri shiftnya pagi, kadang siang, kadang malam karena di rumah sakit kan. Nah disitulah saya di rumah berpikir gimana nyari uang, karena kayak yang kawas sudah discontinue, sudah nggak lanjut karena itu kan di Cirebon, saya nggak lanjutin. Modal hasil profitnya saya jadikan investasi ke supplier tadi gitu. Jadi aku masuk ke sahamnya mereka. Kemudian 2018 aku mencoba cari bisnis lain yang dari rumah, yang nggak ninggalin baby gitu, karena memang aku yang harus manasin botol ASI yang diperah gitu-gitu. Jadi benar-benar nggak bisa ninggalin gitu. Disitulah aku skip aja, ini ada foto-foto waktu dia gangguin aku. Kemudian disitulah saya menemukan ternyata yang saya pelajarin itu masih banyak sekali ilmunya gitu. Saya belajar dari Harvard Business Review, dari jurnal-jurnal, aku merangkumin gitu. Dan saya mencoba mencari gimana ini biar bisa dapat customer yang mau belajar ilmu ini, yang mau saya sharing ilmu yang saya berhasil di kaos kemarin gitu kan. Akhirnya saya coba kontak, ternyata materi ini saya coba publish gitu, belum ada database sama sekali ya, aku belum punya database kontak sama sekali. Ternyata dinotis sama Mbak Kristinali. Kemudian dia kontak saya gitu. Itu juga kaget banget sih. Dulu dia masih awal-awal one red gitu ya, Loom Colors. Ada yang tahu nggak Mbak Kristinali di sini? Coba di kolom chat deh. Tahu. Oke, tahu semua ya. Apa udah ada yang join one red-nya? Belum ya? Beda ya. Oke. Jadi beliau ngontak saya, terus akhirnya ngobrol-ngobrol. Lalu saya berpikir, kan beliau punya followers, sedangkan saya butuh traffic kan, butuh customer gitu. Gimana kalau aku coba review website-websitenya Mbak Kristinali gitu, secara psikologi marketing gitu kan. Lalu akhirnya udah aku buka website 101 Rate-nya, kemudian aku upload ke YouTube video, aku review setiap tahap dari atas sampai bawah. Aku coba, Mbak ini headline-nya gini deh. Kalau menurut penelitian Mbak, menu-menunya kayaknya ini nggak perlu. Prioritasnya yang ini aja, gitu-gitu. Pokoknya cukup lama itu ya, ada 14 menit. Kemudian saya kirim ke Mbak Kristinali link YouTube-nya, dan aku juga cukup amazed. Beliau heboh banget. Aku juga kaget waktu dapat banyak tag gitu di Facebook gitu. Ya, beliau bilang bahwa biaya iklannya itu jadi sangat murah sejak tanggal aku ngerubah semua websitenya gitu ya, berdasarkan psikologi marketing kayak gitu. Akhirnya dia dengan sukarela ngepromoin rangkuman jurnal-jurnal yang saya rangkum di psikologimarketing.com itu ya. Jadi ini intinya pokoknya sejak awal itu dia masih di $6, di $7 per iklan yang diklik gitu kan. Kemudian pas saya review itu jadi cuma $2 aja gitu ya. Nah, jadi dari 6 sampai $7 bayar Facebook per iklan yang diklik atau form yang diisi,
jadi hanya $2 aja gitu. Ini mungkin kelihatannya agak tetap mahal di zaman itu ya. Tapi memang harga joinnya juga memang mahal gitu ya. Dulu harga join ke World Wide Red itu mungkin di kisaran 5 juta kurangan lah ya, gitu. Oke, jadi sejak saat itu viral lah rangkuman-rangkuman jurnal psikologi marketing yang saya buat Mbak Christina Lee, dan akhirnya ya course-nya saya buka publik, dan itu lumayan hampir 1000-an lah yang join saat itu. Padahal saya memang belum punya database sama sekali, benar-benar berawal dari putaran bola salju dari yang Mbak Christina Lee posting itu gitu kan. Jadi sejak saat itu kalau teman-teman cari nomor saya di Get Contact gitu, aplikasi Get Contact, ya nama saya paling banyak udah psikologi marketing, kemudian ada WUA, di Edwin Gesos ini ada family business yang penginapan di Jogja, tapi ini ada Pak Yuda Coach Psiko, ini agak ambigu juga ya. Oke, jadi itulah Yuda Febrian. Nah, jadi itu sekilas saja. Jadi setelah founding psikologimarketing.com, kemudian aku praktekin di berbagai bisnis yang lain, tapi aku belum puas karena aku pengen juga punya bisnis yang bidangnya belum pernah aku sentuh gitu, yaitu software gitu kan. Produk fisik kan udah pernah. Akhirnya aku bikin WUA CRM, itu software pokoknya, intinya untuk handle di WhatsApp yang biar cepat, biar mudah. Jadi itu teman-teman, agak panjang ya perkenalannya. Saya lanjutin materinya. Oke, jadi teman-teman, dulu itu kalau ditanya alasan orang membeli sesuatu ya, itu menurut teman-teman alasannya rasional atau emosional? Coba di kolom komentar. Orang membeli suatu produk itu alasannya pakai rasional atau emosional? Oke, sip, mantap. Oke, emosional semua ya. Jadi semua sudah tahu bahwa dirinya mungkin juga membeli sesuatu dengan alasan emosional gitu ya. Tadi juga ada yang berpendapat, ada yang rasional, ada yang emosional. Oke, aku udah coba di berbagai study case. Yang awalnya rasional itu biasanya sebenarnya tetap emosional yang dirasionalkan. Contoh, beli Ferrari, oke, cuma 2 kursi, oke, nggak bisa bawa barang kan ya, penuh dengan mesin belakang, mesin depan, mesin misalnya kayak Lamborghini misalnya ya. Tapi dia bilang ini bisa berkali-kali lipat balik modalnya karena saya bisa ketemu orang-orang yang levelnya beli Ferrari juga gitu. Oke, rasional Kak. Sekilasnya kan rasional ya. Tapi basicnya sebenarnya emosional yang dirasionalkan agar emosionalnya ini jadi masuk akal gitu ya. Nah, jadi tadi ada yang masih berpendapat bahwa ada yang rasional, ada yang emosional, tapi sejauh yang saya temukan sebenarnya awal mulanya tetap emosional dulu. Nah, ini ada video tapi saya cek dulu ya. Nanti di hasil tampilan peserta kalau nggak lancar saya skip aja. Imagine you're at a movie theater and you just bought your ticket. Now you head over to the concession stand. Agak ini ya Mbak Salwa ya, agak dut-dutan ya. Oh, di Salwa lancar, Mas. Lancar, oke. Bisa dibaca ini aja, translate title-nya. Sebentar, ini jadi intinya di sebuah bioskop lagi dites gitu kan, ada jual popcorn yang small sama large, cuma 2 varian aja. Gimana perilakunya kalau cuma 2 varian? We've set up cameras to see what will happen when we offer the same choice to real moviegoers. Can I get you some popcorn? Sure. You can get a small? A small? Sure. Or a large for 7. I'll take the small. These are the sizes? You know what? I'll have a small one and some M&Ms. Okay, sure. They have no idea we're running an experiment, and nearly everyone goes for the small. Excuse me. Sorry to bother you, but we're doing a little experiment. Do you think $7 is a lot of money for popcorn? Yeah, $7 was a little out of line for a popcorn. But now, we're gonna see if we can influence your decision making. Here's another decision for you. You can get the small for $3, a medium for $6.50, or you can get the large for $7. So, tadi ketika pilihannya cuma small dan large, semua milih yang small.
Katanya yang large itu kemahalan $7 ya. Sekarang kita mereka tambahin pilihan medium yang harganya mepet sama yang large. Have you made your choice? Does the large look a bit more appealing now? We've made the same change at the movie theater and stepped back to see what happens. Do you think more people will buy a large? I'll take a medium sized popcorn, please. Sweetie, it's only 50 cents more for large. Why don't we get a large? Okay, let's get a large. I think I'll take a large. Sure. Large? Okay. Definitely We'll have a large. large. All right. All we did was add a medium, and the large has become irresistible. Just a medium popcorn, please. You can get the large for 50 cents more. Okay, that'll work. Everyone is buying a large, so how do they explain it? The large looks like such a better value than the medium. Such a bargain. A I have bargain. for you. But the deal, you still spent more money in the net total of the night. 50 cents, dude. But I probably can't eat more than the medium size anyway, but for some reason, just because it cost that, less than 10%, I just felt I needed to. I do think that I got a good deal with this. It was a great feeling, actually. We've all been upsold at the movie theater. Oke. Ya, loading nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa aku share YouTube-nya. Intinya teman-teman, yang tadi lancar, kira-kira ada kesimpulan apa? Ketika pilihannya cuma yang kecil dan besar, semua milih yang kecil. Katanya yang besar $7 itu kemahalan. Gitu ya. Tapi ketika semuanya pilihnya yang kecil kan. Tapi ketika ditambahin apa tuh jawaban dari Mbak Anita, permainan psikologi emosional mempengaruhi psikologi konsumen, pilihan mempengaruhi emosi, kasih banyak pilihan ke customer yang membuat mereka terlihat menguntungkan. Oke. Ya, jadi tadi semua jawab kenapa nggak milih yang small. Katanya, ternyata ada notif. Sebentar. Oke, kenapa tiba-tiba mereka bilang ketika dikasih medium, katanya sayang banget kalau nggak ngambil yang besar karena bedanya cuma 50 sen ya, cuma deket banget. Mungkin jadi mereka pilihnya yang paling besar semua. Sedangkan yang tadi bilangnya $7 itu nggak worth it untuk sebuah popcorn gitu ya. Ini kalau di neuromarketingnya, jadi sebenarnya psikologi marketing itu dulu tahun 2018 itu level yang masih psikologi yang masih dilihat secara luar, tapi neuromarketing yang saya lagi dalamin lagi itu bisa sampai di scan otaknya. Jadi bahasanya decoy effect. Decoy effect. Nah, decoy effect ini jadi pada dasarnya banyak yang teman-teman dapatkan di pasaran itu paket-paket pilihan harga yang sebenarnya produsennya nggak mau jual semuanya. Tapi itu hanya diperlukan agar membantu kita sebagai customer mengambil keputusan yang bikin kita merasa happy. Kayak tadi dia bilang, saya happy banget bisa dapat beda 50 sen udah dapat yang gede gitu. Dari mana dia bisa punya sumber kebahagiaan itu gitu. Padahal kalau dia ngobrol sama yang tadi cuma dapat small dan large, mereka semua bilang yang $7 nggak worth it, iya kan? Nah itulah decoy effect. Jadi ada satu pilihan yang memang tujuannya untuk membuat kecenderungan kita berubah ke yang diinginkan oleh pebisnisnya gitu. Dan ini kalau dirupiahkan ya, contohnya kayak gini lah kurang lebih ya. Jadi kalau kita mau dia yang ambil pilihan yang lebih tinggi, yang paling maksimumnya, maka perlu ada opsi di tengah yang value-nya atau misalnya bisa kita manfaat produknya nggak terlalu, manfaat produknya itu bedanya lumayan ya, tapi harganya nggak terlalu jauh gitu. Itu temuan dari salah satu temuan dari psikologi marketing gitu ya. Atau kalau mau lebih diimprove lagi nanti digabung sama materi-materi di bawah, kita bisa pakai harga coret lagi. Walaupun kita nulis 40 sampai 45, sebenarnya kita juga bisa bilang bahwa harusnya ini 90.000. Kalau lihat dari gramnya si popcornnya gitu kan. Lalu saya coba lihat di harga-harga di XX1, mungkin nggak tahu sekarang mungkin udah berubah ya harganya. Cuman saya melihat gimana cara mereka menampilkan secara real. Tadi kan jurnalnya ya, tapi ini saya lihat di Indonesia rata-rata ya menyediakan tiga varian. Tapi ada yang uniknya begini. Ada yang unik dia jual small, medium dan large. Itu yang medium dan large jauh banget
ya kan? Medium dan large itu jauh banget harganya. Kalau pakai decoy effect, harusnya kan 55.000 ke 155 harusnya nggak boleh sejauh itu ya. Medium ke large itu harusnya nggak boleh sejauh itu gitu. Tapi ini dibikin jauh. Nah, ternyata untuk yang di XX1 ini kasusnya agak berbeda. Dia tujuannya justru mau ngabisin lebih banyak ke mediumnya gitu. Nah, jadi justru yang dia mau jual itu yang tengahnya. Kayak gitu. Makanya tengah sama small dibuat bedanya dikit aja, tapi naik jumlah popcornnya lebih banyak. Tapi large-nya dibuat nggak worth it gitu ya. Nah, dibuat kita membayanginnya kayaknya emang nggak akan habis deh dan mubazir banget, harga tiketnya aja cuma mungkin 35.000 gitu kan. Nah, itu jadi teman-teman nggak kaku gitu bahwa nggak harus taruh di tengah untuk pengecoh agar kita customer ngambil keputusan yang di harga di atas, nggak juga. Tapi intinya adalah gini, kita kasih opsi kalau mau kita bikin dia pilih yang tengah, maka opsi yang maksimumnya itu varian yang paling premium atau paling maksimumnya dibuat sangat jauh, dibuat sangat tidak worth it gitu ya. Oke. Selanjutnya kita lihat ini yang reviewan David. Oh ya, buat RAM dan internalnya sendiri S22 Ultra punya 3 varian. 8128 harganya 18 juta, ada varian 12256 19 juta dan 12512 21 juta. Kalau saya boleh saran ya, hindarin yang 8128. Mending nambah sejuta aja buat dapat RAM 12GB sama internal 256. Saking nanggungnya, yang 8128 udah berasa kayak produk jebakan aja. Nggak masuk akal gitu. Masa beda sejuta kita bisa dapat RAM 4GB lebih gede sama internal 2 kali lipat? Kayak nggak perlu mikir gitu. Ya, itu bahasa awamnya David Gadget ini yang bilang, jangan pilih yang 8GB yang varian paling kecil, karena itu nambah harganya cuma dikit doang udah bisa dapat yang memorinya gede gitu kan. Ya, bahasa dia tolong hindari yang varian terkecil ya kalau beli Samsung itu tadi tipe yang tadi gitu. Nah, itu memang begitu, emang diciptakan oleh Samsung ya gitu. Jadi itu nggak iseng aja, tapi memang mereka mau jual varian yang di atasnya. Oke. Video ini mungkin aku skip aja karena kita cuma 1 jam. Ya, jadi ada yang tahu Payless nggak? Payless di mall-mall dan banyak ya, di Indonesia banyak ya Payless ya. Jadi ini mereka pernah dapat penghargaan marketing award di luar sana gitu, marketing award of the year, karena mereka waktu launching pertama itu dirubah brandnya. Jadi pertama kali mereka mau launching memperkenalkan Payless, tapi justru yang dibikin Palesi dengan desain yang desainnya yang beda banget, logonya kelihatan ya, kiri dan kanan memberi kesan yang berbeda ya. Oke, mereka bikin cerita bahwa ini desainer Itali dan lain-lain, diundanglah semua influencer fashion dan disuruh belanja di sana, lalu sambil di wawancara dan lain-lain, dan ternyata habis sepatu banyak banget, padahal harganya di markup bisa sampai 1.800% gitu ya. Jadi yang dari mungkin sekitar berapa nih, 500-an ribu atau 300-an ribu gitu ya, dibuat bisa sampai hampir 1 juta gitu. Dan itu mereka bilang ini kok harganya bisa semurah ini gitu ya. Karena dengan storytelling yang sudah dibikin sama Payless dirubah, dia bilang ini Palesi, desainer Italia dan lain-lain gitu ya. Lalu di ending mereka akhirnya dikasih tahu bahwa ini sebenarnya Payless, dibuka semua logo-logonya yang ditutup itu, dan mereka kaget gitu. Intinya si Payless mau bilang bahwa sepatu kita emang terkenalnya bayar di bawah harga seharusnya, Payless gitu kan, murah gitu kan. Tapi buktinya influencer aja bilang kalau ini harganya bisa worth it banget gitu kan, sampai pada pokoknya ngabisin stok-stok di sana gitu. Jadi pada dasarnya semua itu jualannya komoditi ya, atau bisa dibilang ya jualan produk bahan baku pada umumnya gitu. Tapi dengan biaya produksi yang sama, hanya beda brandingnya, atau branding sebenarnya hasil dari sebuah storytelling atau kisah yang kita ceritakan kepada customer kita. Tiba-tiba harganya tadi Palesi bisa laku 1.800% lebih tinggi dari harga Payless, padahal sepatunya sama persis, cuma diganti logonya gitu dan diganti ceritanya. Jadi ketika dikasih logo itu bisa berubah banget gitu. Tapi logo itu sebenarnya hasil dari
cerita. Jadi harga produk jadi bisa unlimited tanpa batas, tidak relevan lagi kompetitor di sekeliling kita ketika cerita kita kuat sekali tentang produk kita, dan customer yang memakai produk kita sangat terbayang perubahan hidupnya setelah pakai produk kita gitu. Oke, jadi di psikologi marketing akhirnya cerita dan emosi itu lebih penting dari produk itu sendiri gitu ya. Makanya dulu ada yang pernah heboh, itu udah lama banget sih ya. Ini dulu Pepsi dan Coca-Cola itu pernah perang marketing gitu. Pepsi itu bikin challenge untuk tanpa melihat botolnya, cobain mana yang lebih enak. Setelah mereka bilang ini yang lebih enak sisi yang kanan, dibuka labelnya itu ternyata Pepsi gitu ya. Terus akhirnya penjualan Coca-Cola itu drop banget, kurang sampai di bawah 40%. Yang awalnya dia menguasai pasar dengan campaign yang dibuat Pepsi kayak gini, blind test namanya. Jadi tes tidak melihat brand, ditutup, ternyata pada bilang Pepsi lebih enak gitu. Dan ini bikin Coca-Cola kelabakan banget sampai dia bikin dia wawancara, dia bikin formula-formula baru yang mirip Pepsi rasanya gitu ya. Karena dia agak reaktif gitu, agak panik gitu dengan drop banget penjualan. Lalu dia wawancara semua orang dan mereka bilang, "Oh, ini enak nih, yang sekarang Coca-Colanya enak nih" gitu ya. Nah, sama, logonya ditutup gitu kan. Semua bilang, "Oh, ini Coca-Cola yang baru nih lebih enak" gitu. Setelah Coca-Cola bikin ramuan baru untuk menyaingi Pepsi. Tapi setelah di launching, launchingnya botolnya New Coke ya, kalau yang tahu, itu sampai demo loh teman-teman. Ada sekitar 2000-an surat masuk, zaman dulu masih surat ya, ke Coca-Cola untuk mengembalikan Coca-Cola yang lama, yang klasik gitu. Makanya sekarang New Coke nggak masif lagi di pasarinnya. Itu sampai demo. Jadi ketika dia dites tanpa melihat brand, pada bilang sukanya yang formula baru ini, yang mirip Pepsi rasanya, gitu kan. Begitu di launching, ternyata orang tetap maunya Coca-Cola yang klasik. Jadi Coca-Cola ini kemarin agak reaktif ngambil keputusannya, agak panik aja dia. Padahal itu mungkin cuma viral sejenak aja sih Pepsi itu gitu ya. Jadi di situ Coca-Cola lupa bahwa orang ternyata yang dirasain enak itu setelah melihat logo, warna, bentuk dan semuanya. Mereka dulu belum tahu sih ada kayak gitu. Jadi mereka taunya pure rasa aslinya gitu. Sehingga sampai pada demo untuk kembaliin Coca-Cola ke klasik lagi gitu ya. Ini ada penelitian lain, tapi intinya samalah. Kalau ini cuma dibedain label harga dan ternyata orang bilang lebih enak yang harganya mahal. Padahal itu sebenarnya minumannya sama persis. Cuma label harganya diganti, mereka bilang lebih suka yang $90, yang paling mahal pokoknya. Gitu ya. Ini terlalu detail, tapi intinya ini neuromarketing ya, sudah di atasnya psikologi marketing bahwa otak direkam, minuman yang sama persis tapi dikasih label harga 90, yang kuning-kuning ini tuh titik happiness atau dia reward, ada titik reward di otak yang kalau kita dapat kebahagiaan itu akan nyala di daerah sini gitu ya. Dan itu katanya dengan minuman yang sama, cuma karena label harganya beda, titiknya menyala lebih intens di titik otak happiness tersebut gitu ya. Jadi kebayang kan, bisa jadi jualan lebih mahal itu lebih menguntungkan, tuh nggak selalu perang harga yang jadi pilihan. Kalau ini nonton nggak apa-apa deh. Ini Bill Gates mau nge-launching iPad pertama kali ya. An amazing product, tremendous breadth. What should we price it at? Well, if you listen to the pundits, we're going to price it at under $1,000, which is code for $999. When we set out to develop the iPad, we not only had very ambitious technical goals and user interface goals, but we had a very aggressive price goal, because we want to put this in the hands of lots of people. And just like we were able to meet or exceed our technical goals, we have met our cost goals. And I am thrilled to announce to you that the iPad pricing starts not at $999, but at just $499.
$499. Jadi gimana bisa audiens itu stand applause dengan harga iPad yang $499 itu? Tahu dari mana mereka bahwa itu harga yang worth it untuk sebuah layar besar yang bisa di slide-slide gitu? Mereka nggak tahu juga, tapi storytelling Steve Jobs yang udah majang 999 dulu di depan, itu mengangkat value mereka tentang produk tersebut, bahwa harga aslinya sebenarnya seharusnya segituan. Cuma Steve Jobs bilang, karena dia pengen iPad ada di sebanyak-banyaknya orang, maka dia harus buat ini sangat efisien dengan harga 499 dan semua stand applause gitu. Tapi nggak ada yang sebenarnya benar-benar tahu 499 itu worth it nggak untuk sebuah iPad kan gitu. Jadi inilah yang dinamakan dengan anchoring. Nah ini temuan baru lagi, tadi udah di KOI, terus juga tadi tentang masalah emotional branding juga sudah disampaikan, itu tentang psikologinya. Sekarang ada anchoring effect lagi. Anchor itu kan jangkar ya. Jangkar itu jadi misalnya ada sebuah kapal mau berlabuh di tepian laut gitu, atau pantai, atau pelabuhan. Nah dia itu harus melempar jangkarnya jauh sebelum dekat dari tepian, gitu ya, biar nggak nabrak pelabuhannya gitu kan ya. Jadi contoh kalau kita mau ngasih tahu bahwa produk ini worth it untuk diperjuangkan oleh customer seharga $4,9 juta, maka dia sudah harus melempar jangkar itu di 10 jutaan. Semoga kebayang ya. Jadi cara kita bercerita tentang produk kita itu harus sampai di kepala customer bahwa sebenarnya ini 10 juta pun worth it gitu. Sehingga nanti jual 4,9 juta jadi gampang banget. Kayak gitu. Itu teknik anchoring yang populer setelah biasanya dipraktekin sama Steve Jobs itu ya. Kayak gitu. Jadi ini ada salah satu jurnalnya juga. Mungkin ini aku skip dulu. Udah 8:30, oke. Ini saya skip aja. Jadi intinya tadi anchoring ya. Posisikan harga produk kita itu di konteks atau lingkungan atau storytelling dari angka-angka yang besar atau bahwa ini harganya worth it di atas dari yang seharusnya gitu ya. Makanya kalau teman-teman ke sebuah gerai, entah itu tas branding atau misalnya showroom mobil ya, atau toko elektronik, itu hampir pasti ada varian paling mahalnya atau varian paling premiumnya di sana, karena tujuannya itu biar mereka melihat varian yang wajarnya, yang normal, yang di bawah itu tuh jadi kayak murah banget gitu, kayak worth it banget. Itu tujuannya. Oke. Jadi ini agak sejarah dikit bahwa orang ekonom zaman dulu itu mendeklarasikan bahwa manusia itu adalah makhluk yang rasional dalam mengambil keputusan, terutama ini konteksnya keputusan ekonomi. Makanya dinamain human economicus gitu. Tapi banyak sekali bukti yang membuktikan bahwa sepertinya makin kesini kok nggak masuk nih teori rasional gitu kan. Nah, sehingga ekonom mencari siapa yang bisa menjelaskan perilaku-perilaku customer yang aneh-aneh itu gitu. Dan ternyata psikolog lah yang bisa menjelaskan itu. Sehingga ketika mereka bertemu, menikah dan lahirlah namanya tadi psikologi marketing atau behavioral economic kalau bahasa akademiknya ya. Oke, jadi mereka menemukan bahwa kita itu punya 3 jenis otak gitu ya. Otak yang ntar pakai laser dulu. Ini otak yang paling primitif gitu ya. Mungkin hampir di semua mamalia atau reptil itu ada reptilian brain. Makanya dibilang otak dinosaurus gitu, karena tekstur kayak gini, struktur kayak gini hampir ada di semua hewan gitu kan. Lalu ada limbik untuk emosional dan feeling, dan ada juga neokortek untuk rasionalnya gitu. Jadi biasanya keputusan pertama kita, respon pertama kita terhadap suatu pemasaran itu seringkali yang pada umumnya belum tahu ilmu ini, dia mengarah ke otak yang rasional. Contoh kalau jual barang, dia akan jelasin fitur-fiturnya. Misalnya bahannya bahan apa, jahitannya gimana gitu ya. Tapi dia lupa bahwa itu hanya akan menyerang otak rasional saja gitu. Sedangkan emosionalnya nggak kesentuh gitu. Nah, jadi di sini nanti kita mempelajari emosional dan reptil ini yang harus disentuh duluan. Karena inilah sebenarnya pengambil keputusan utama dari keputusan-keputusan ekonomi kita gitu ya. Nah, pertemuan psikologi dan ekonom itu melahirkan namanya behavioral economic.
ada banyak sekali teman-teman, poin-poinnya banyak, sangat-sangat banyak, tapi yang teman-teman bawa pulang ini 4 aja yang langsung bisa dipraktekkan. Dari temuan mereka, aku spill dulu slide berikutnya ya. Jadi ini salah satu yang dapat Nobel, teman-teman bayangin ya, dapat Nobel, itu mungkin suatu penghargaan tertinggi seorang saintis gitu ya, di versi duniawinya lah ya gitu. Itu sebuah penghargaan Nobel, Daniel Kahneman, itu karena dia menemukan behavioral economic ini gitu. Dia memberikan bukti-buktinya. Pertama adalah loss aversion. Ternyata manusia itu motivasi atau pengambilan keputusannya lebih banyak dipengaruhi oleh takut kehilangan ketimbang ingin mendapatkan sesuatu. Takut kehilangan versus mendapatkan sesuatu, gitu ya. Nanti ada penjelasan berikutnya. Lalu ada paradox of choice. Tadi kan ada yang jawab banyak tuh. Kasih pilihan yang banyak biar customer nanti akhirnya bisa ngambil pilihan-pilihan yang di atasnya dan lain-lain. Tapi justru di sini Kahneman menemukan bahwa kebanyakan pilihan itu, terlalu banyak pilihan maksudnya, itu justru membunuh konversi atau membunuh penjualan. Oke. Nah, jadi pertama manusia lebih banyak bergerak karena takut kehilangan sesuatu daripada ingin mendapatkan sesuatu. Lalu terlalu banyak pilihan yang diberikan oleh seller itu justru membuat dia menunda mengambil keputusan. Lalu yang ketiga adalah uncertainty atau ketidakpastian. Nah ini nih teman-teman. Banyak sekali cara jualan kita yang misalnya di kepala customer itu ada 10 pertanyaan atau keraguan. Ketemu sama kita yang jualan, yang kejawab cuma 2, terus udah nggak ada upaya apa-apa lagi gitu. Lalu 8 sisanya, itulah yang bikin dia nggak jadi beli ke teman-teman semua atau ke kita yang jualan gitu ya. Karena di kepalanya mungkin ada 10 ketidakpastian atau keraguan yang pengen dia cari jawabannya gitu. Tapi kita biasanya hanya menjawab 1-2 saja dari keraguan itu. Nah, yang selanjutnya adalah price framing. Jadi intinya ini kalau bahas ini yang dalam kurung ini yang bahasa aku bikin biar agak lebih awam, lebih mudah dicerna ya. Price framing itu kayak tadi lah ya. Cara kita untuk membingkai suatu harga agar dia melihat harga itu sangat-sangat worth it diperjuangkan gitu ya. Tadi ada anchoring, ada tadi decoy effect tadi yang di awal, oke. Kita lanjutkan. Tadi ini sudah yang dapat. Pertama loss aversion ya. Dia melihat fenomenanya ketika mungkin kalau kita pernah lihat ada ponakan main ke rumah, terus anak kita lagi main mainan yang lain, misalnya main-mainan mobil, lalu ponakannya ini ngambil mainan robot. Itu tiba-tiba sama anak kita rebutan tuh robot. Seolah jadi mainan favorit dia, padahal tadi lagi main mobil kan gitu. Nah, jadi takut kehilangan itu lebih memotivasi orang ketimbang keinginan untuk mendapatkan sesuatu gitu. Jadi lebih ke takut hilangnya gitu. Karena dari awal pun dia sebenarnya nggak mau ngambil robot ini gitu. Tapi begitu ponakannya datang nyentuh robot itu tiba-tiba jadi rebutan gitu ya. Nah, sehingga kalau kita bikin campaign marketing, contoh-contohnya gimana sih dari penelitian ini? Contoh lah, misalnya kita mau bikin orang merasa suami biar lebih sayang, tapi jangan lupa juga ada resiko suami pergi karena alasan misalnya pelakor dan lain-lainnya. Ini misalnya produk apalah, parfum bisa, atau dulu ada pemutih-pemutih ketiak dan lipatan-lipatan. Dulu aku suka dapat lucu iklan-iklannya tuh dibuat tentang pelakor-pelakoran gitu. Lalu kayak misalnya kita mau bilang dapatkan sekarang, bisa juga kita bikin versi yang amankan sisa 3 slotnya, gitu ya. Dapatkan sekarang sama amankan sisa 3 itu lebih banyak motivasinya yang kanan. Karena tadi ini mengacu kepada penelitian bahwa orang lebih takut kehilangan gitu ya. Hidup tenang dengan asuransi itu kan mendapatkan ketenangan. Tapi bisa juga kita bilang kayak misalnya bayangkan anak sakit tabungan nggak cukup ya, beda ya suasananya. Bayangkan anak sakit tabungan nggak cukup. Ya, jadi campaign yang teman-teman buat, coba gali lagi mereka sebenarnya ada ketakutan apa sebelum membeli produk teman-teman gitu. Ya. Paradox of choice ini intinya gini teman-teman. Di era sekarang, kalau teman-teman baca temuan-temuan yang saat ini itu attention span atau daya tahan customer di sosial media atau di sebuah to-do list atau kegiatan itu udah sama kayak golden fish ya atau ikan mas gitu. Sudah sama. Artinya apa?
distract banget customer kita sekarang itu. Apalagi sejak TikTok datang, dia mengenalkan video super cepat gitu ya. Langsung ke poin-poinnya, langsung bikin kaget-kagetnya gitu, surprise-nya, bikin lawakan-lawakan singkat-singkat yang langsung ketawa gitu ya. Kalau dulu mungkin kita zaman-zaman masih ada ketoprak humor untuk kejauhan ya. Atau zaman-zaman lawakan yang di TV itu kan mungkin nunggu lawakannya mungkin beberapa jam, beberapa menit kemudian ya. Tapi kalau di TikTok sekarang itu langsung berapa detik tuh udah langsung lucu gitu. Itu sama juga dengan sistem teman-teman untuk menawarkan sesuatu gitu. Ketika terlalu banyak pilihan, semua bisa dipilih, semua bisa teman-teman jual dan tawarkan, maka kemungkinan dia akan menunda keputusannya gitu. Jadi intinya kita bantu pilihkan saja. Kita bantu pilihkan saja. Kita buat persona-persona gitu. Customer yang karakter segini, kalau kita ajak ngobrol, kita bisa kasih dia rekomendasi. Nah, ini saya ada contoh misalnya kalau di website sih ya, karena saya di software, mungkin ini umum banget di website itu kalau kita milih suatu paket harga, itu jangan dibuat semuanya kayak sama rata, bisa dipilih gitu. Tapi sebenarnya kita pilihin aja satu yang memang mungkin bagi kita menguntungkan secara profit, atau memang produk yang kita mau arahin mereka ke arah situ, itu memang yang paling menguntungin mereka dan kita bantuin aja gitu. Bahkan ada yang ngasih kayak ini most populernya, ini best sellernya gitu kan. Bahkan aku pernah ada di website mana yang dia bilang dia bikin 3 paket, lalu di tengah-tengah sini dia bilang 95% customer memilih ini gitu. Jadi sebenarnya kan 2 yang lain itu tadi cuma decoy aja gitu kan. Nah, ini kalau di dunia mungkin teman-teman belum ke arah website ya. Oke. Kayaknya kebanyakan belum ya. Jadi tadi paradox of choice, loss aversion adalah tentang takut kehilangan. Coba buat campaign-campaign yang mengobati rasa takut customernya gitu ya. Uncertainty ini adalah ketidakpastian. Jadi ini ilustrasinya kayak zaman perburuan nih, kalau kita lihat semak-semak ada ekor kayak gini, mungkin pilih jalan lain aja gitu, karena mungkin ada buayanya. Dan itu juga yang biasanya customer kita alami. Itu yang biasanya customer kita alami. Nah, dia kayak ngelihat semak-semak ada ekor buayanya. Karena produk kita kayaknya agak mencurigakan nih, kayaknya belum bisa menjawab semuanya nih. Kalau ada foto kita bikin fashion misalnya, fotonya kan model-modelnya ideal kan, model-modelnya kan yang ideal gitu ya. Ketidakpastiannya apa yang dialami? Dipakai di saya kayak gimana nih ya gitu kan? Kalau di model kayaknya semuanya cocok deh gitu. Atau warna kulit saya nggak pernah ada di varian poster produk teman-teman gitu. Warna kulitnya cuma mungkin yang terang saja atau yang gelap saja, sehingga ada customer yang tadi uncertainty ya. Mencurigakan gitu. Kayaknya ini nggak akan memenuhi tujuanku gitu ya. Oke. Jadi ini uncertainty. Coba teman-teman eliminasi ketidakpastian, banyakin ngobrol sama customer atau jiwai kehidupan customer itu seperti apa, dan campaign marketing kita atau deskripsi produk kita kalau di marketplace atau kita buat video itu untuk menjawab itu semua. Untuk ngobatin keraguan-keraguannya mereka gitu, yang di kepalanya mereka gitu. Oke, ini contoh di booking.com kalau kita mau booking hotel yang mungkin pakai booking.com, karena saya ada penginapan juga, jadi contohnya kayak gini. Tapi diambil intinya aja ya, bahwa ini kayak dia mau reserve, mau klik booking nih misalnya, dia di bawah ada tulisan kecil nih, jangan khawatir, pencet tombol ini nggak akan nge-charge uang mereka gitu, atau nggak akan narik uangmu gitu. Itu contohnya. Lalu kalau di blog-blog atau web artikel ya, mereka kasih jumlah menitnya, ya kan? Artikel ini kalau kamu mau baca cuma sekitar 5 menit habis gitu. Itu tujuannya untuk mengeliminasi ketidakpastian tadi. Ya, ini nanti diambil insight-nya ya, karena aku ini banyak contoh-contoh website sih. Contoh juga di konten yang ngasih loading kayak gini. Dia jalan sendiri sampai selesai, itu untuk ngasih eliminasi ketidakpastian. Ini kontennya berapa lama nih gitu ya. Kalau sekarang mungkin di TikTok atau di yang lain bisa ada slider untuk dicepetin atau dibalikin gitu ya. Tapi intinya untuk mengeliminasi ketidakpastian itu. Ini juga bisa ditiru. Kontennya itu kita kasih loading. Ada beberapa tools untuk bikinnya. Contoh di Netflix, kalau ada yang nonton Netflix,
Intinya cuma menunjukin bahwa mereka segitunya mengeliminasi ketidakpastian karena Netflix itu kan berlangganan ya. Jadi mereka tulis semua tuh kalau free trial itu bisa di cancel, nggak akan di charge uangnya, akan dikasih pengingat H-3 ketika kita menarik kredit card dan lain-lain gitu ya. Ini masih mendukung yang tadi. Nah ini produk yang sempat dulu aku coba yang kaos itu, akhirnya aku bilang ke suppliernya, ya mungkin ini hal-hal yang bikin berbeda dengan teman-teman reseller lain gitu. Bahwa aku bikin posternya, awalnya kan polos doang, tapi tak tambahin nih nomor HP, material detailnya, ukurannya gitu ya. Ukurannya nggak hanya usia, tapi ada panjang kali lebar juga, karena ada anak yang mungkin nggak sama dengan usia pada umumnya. Kemudian aku juga bikin kayak bahannya apa sih sebenarnya combat tuh apa sih kalau kita bilang combat 30S, 20S itu tuh sebenarnya apa gitu. Itu aku bikin semuanya gitu. Karena aku mau mengeliminasi ketidakpastian mereka tentang bahwa aku tanda kutipnya ahli nggak sih tentang bahan kaos gitu ya. Jadi aku bikin semuanya. Itu yang aku kasih ke supplier. Jadi aku nggak menjawab dengan mutlak bahwa ya itu hasil kehebatanku sendiri, kenapa aku yang penjualannya paling tinggi, tapi aku kasih kisi-kisinya, yang aku lakukan berbeda ya seperti ini gitu ya. Ya aku fotoin semua kayak rumah produksinya, paket-paketnya gitu ya, testimoninya dan lain-lain. Ini juga waktu di penginapan itu di Jogja, ada yang nanya ya di Jogjanya yang mana, yang di Edwin Syariah kalau mau dicari. Dulu itu juga kita naikin bisa sampai ribuan review itu juga pakai beberapa trik-trik ya. Misalnya ada anak pulangnya itu kita kasih surprise. Ya yang murah-murah aja tapi mereka happy kayak biskuit atau beng-beng gitu. Ada ini. Jadi kalau kita ada family yang datang, sudah pasti sebenarnya kebahagiaan satu keluarga besar itu ada di kebahagiaan si anaknya kan. Jadi budget kita keluarin aja buat anaknya gitu, buat bikin happy si anak gitu kan. Nah, itu sampai kita bisa dapat 1.200 sekian review dan itu dapat penghargaan juga dari dulu pakai manajemennya Oyo sebelum akhirnya sekarang manage sendiri ya. Itu dapat reward juga sih dari review yang cukup bagus. Oke. Nah, masih ada waktu nggak? 20.48. Gue lihat. Sampai sini dulu deh, Mbak Salwa, nggak apa-apa kita tanya jawab dulu. Karena slide selanjutnya sebenarnya tips trik banget sih. Tips trik banget. Nah, Mas Yuda, ini sebenarnya aku udah menarik kesimpulan nih ya. Jadi pertanyaannya hampir sama semua nih. Tadi kan ada beberapa materi kayak decoy effect, anchoring effect, dan lain-lain nih. Yeah. Nah, Mas Yuda, gimana sih kalau misalkan kan tadi tuh misalkan kayak di produk makanan, popcorn, terus misalkan produk minuman atau F&B dan lain-lain. Nah, gimana kalau misalkan itu tuh dibuat di produk fashion? Nah, ini nih ada yang tanya kalau misalnya di produk fashion tuh kayak gimana sih? Pertama di produk fashion tuh kayak gimana kalau misalkan kita mau mengimplementasikan dan mempraktekannya, sama di produk jasa, Mas Yuda. Fashion dan jasa ya? Jasa, yes, betul. Sebentar, aku stop share dulu. Coba di chat ada yang nggak yang tahu namanya value proposition canvas, value atau empathy canvas. Tahu? Belum. Yang lain pada belum tahu? Oke, sebentar. Mbak Dini udah tahu, udah pernah dibuat Mbak untuk produknya. Mbak Dini jual apa tuh Mbak? Bisnis canvas model. Untuk kasus yang ditanyakan ini spesifik satu poin di dalam bisnis canvas yaitu value proposition-nya. Untuk bisa menjawab dua pertanyaan tadi. Oke, sebentar. Aku buka gambarnya dulu. Belum tahu nilai unggul bukan Pak? Jual stempel. Oke. Wait. Aku share lagi. Coba aku lihat. Semoga kebaca. Pertama, empathy canvas, teman-teman. Untuk menjawab semua pertanyaan tadi, teman-teman kita itu biasanya
bikin produk itu berdasarkan asumsi. Atau karena kita ngerasanya harusnya orang suka nih kayak gini gitu kan. Ya kan? Disinilah pentingnya kita untuk melakukan mapping ya. Kita nggak bisa berasumsi seperti itu karena kita bukan semua orang gitu ya. Nah, jadi karena kita yang mau kita layani adalah customer. Kalau saya mungkin kayak saya itu yang diobatin pasiennya, maka pas selalu pertanyaannya ada keluhan apa gitu kan. Nggak pernah langsung aku promoin jual obat ya. Emang bukan itu poinnya gitu kan. Jadi empati canvas itu gampangnya gini teman-teman deh. Kita bikin dulu deh sebisa kita aja ngebayangin sebelum nanti kita wawancara customer ya. Empati canvas itu adalah kita duduk sebagai posisinya sebagai customer yang kita target, oke? Kira-kira siapa yang paling banyak beli itu, usia berapa segala macam. Dia itu sehari-harinya yang dia konsumsi apa misalnya, fashion misalnya ya. Kira-kira Instagram yang dia follow siapa aja, YouTube yang dia suka lihat seorang yang berkaitan sama produknya teman-teman, itu kira-kira konsumsinya apa aja, nontonnya apa aja gitu ya. Kalau ngobrol kira-kira mereka ngobrolin apa sih sama teman-temannya tentang fashion gitu ya. Ini bikin kasar dulu, pakai asumsi kita nggak apa-apa. Sebelum nanti kita konfirmasi gitu ya. Gitu. Jadi what do they see? Mereka tuh ngelihatnya apa sih? Kalau dia buka marketplace kira-kira dia ngisi search-nya apa, kemudian apakah dia akan cari harga yang termurah, filternya kan gitu ya. Kan kita bisa tuh milih harga termurah dulu atau best seller dulu gitu kan. Nah, kita asumsikan dulu seperti apa kira-kira. Nanti kita konfirmasi ke customer gitu. Apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan sehari-harinya gitu ya. Selanjutnya ini mirip dengan saya buka yang ini value proposition. Udah keluar ya. Jadi di sisi yang mouse-ku kelihatan kan? Di sisi yang kanan ini, yang merah ini, yang lingkaran, itu customer profile. Hasil dari empati tadi coba kumpulkan. To-do list atau step-step calon customer teman-teman sebelum sampai ke produknya teman-teman, itu apa aja stepnya? Apakah dia riset, tanya sana sini, yang dia compare kira-kira selain harga apa? Bahannya kah? Atau tadi kecocokan ketika di foto model dibanding ke dirinya sendiri atau apa? Customer jobs tuh kayak to-do list dia, step-step sebelum nyampe ke produk teman-teman. Lalu gainnya dia tuh pengen dapetin sesuatu apa gitu, pengen dapet happiness, kebahagiaan dari apanya gitu, dari produk teman-teman. Dan dia punya pain atau punya masalah atau punya problem atau punya kesukaran, ketidaknyamanan apa gitu yang bikin dia mencari solusi melalui produknya teman-teman gitu ya. Kalau sudah kita list sebanyak mungkin yang kita bisa dan kita konfirmasi juga nanti dengan customer yang beli, diajak ngobrol gitu kan. Nanti kita perbaiki value proposition itu jadi cara kita mendeliver produk. Ya, jadi gain-nya kita harus buat gain sesuai yang sebenarnya dia harapkan gitu ya. Karena seringkali kita kadang melihat kayak saya kayaknya bagus nih kalau kancingnya diginiin gitu kan. Atau ininya labelnya di kayak gini modelnya. Tapi asumsi semua isinya gitu. Sehingga perubahan yang besar itu mungkin perubahan di produksi sampai teman-teman harus mungkin begadang-gadang ngerubah desain dan lain-lain. Padahal itu bukan pain yang customer rasakan gitu. Atau pain hanya sebagian kecil dari customer yang customer rasakan. Tapi di market yang lebih besarnya nggak terlalu memperdulikan itu gitu ya. Nah, jadi tahap paling pertama untuk menjawab tadi, sudah pernah belum buat dua ini gitu. Customer profile-nya, gain sama pain-nya itu apa aja, customer job-nya apa aja gitu ya. Nah, itu jadi tadi kayak fashion itu pain-nya apa aja kira-kira? Boleh sharing nggak? Coba. Masalah orang yang mau beli fashion teman-teman tuh biasanya apa? Dia punya gejolak apa sih di emosionalnya gitu? Belum kebayang manfaatnya. Takut bahannya kurang bagus, oke. Size chart, oke. Jenis bahan, takut nggak modis. Proses produksi tidak tepat waktu, oke. Takut palsu, mahal, jenis kain, dan ya takut nggak real pick. Nah itu tuh, itu emang serem banget tuh nggak real pick tuh.
Seringkali aku kalau ke Tokopedia, Mbak boleh difotoin lagi nggak pakai kamera HP Mbak yang sekarang chat sama saya, sedetail itu gitu. Karena mereka jawabnya itu pakai HP kok Mas, tapi maksud saya HP Mbak yang sekarang gitu. Nggak puas saya kalau itu bilangnya HP siapa gitu. Tadi bener banget tuh, takut nggak real pic, takut nggak muat gitu ya. Bahan mau kena yang panas tuh. Gimana kita memuaskan visual customer untuk kasih tahu bahwa ini adem di daerah tempat tinggalnya yang mau beli loh ya. Gitu. Karena mungkin adem yang jualnya di Bandung. Ya emang adem. Takut aslinya beda ukuran. Oke, itu dikumpulin dan sambil setiap ada customer yang berinteraksi sambil digali kalau udah ada yang beli juga di after sales-nya diajak ngobrol gitu. Bener nggak orang beli karena warnanya, karena takut nggak real pic-nya atau karena apanya gitu. Paling banyak yang mana? Nanti waktu teman-teman habisin paling banyak untuk bikin konten mengeliminasi keraguan semua yang ada di kolom chat ini gitu teman-teman. Gitu. Jadi sebenarnya terjawab, teman-teman tahu tuh ada yang takut aslinya beda. Nah berarti kalau konten kita nggak bikin mereka yakin bahwa aslinya itu sesuai gambar, kan sudah pasti nggak beli kan, gitu. Kalau teman-teman sudah mendeteksi bahwa dia takut aslinya beda ukuran dengan katalog, maka kalau konten kita nggak bisa memvisualkan bahwa ini tuh sebenarnya akurat, ada ukuran misalnya punggungnya atau lingkar-lingkarnya dan semuanya, tentu dia pasti tidak akan bersegera mengambil keputusan membeli gitu ya. Gitu. Gimana? Kira-kira apa sudah terjawab? Kalau range harga jauh beda untuk dapat psikologi customer, tentuin target marketnya gimana. Range harga jauh beda tuh dengan yang mana nih? Dengan varian produk teman-teman sendiri kah? Atau dari kompetitor misalnya? Kalau dropship gimana menentukan harganya? Kan bukan produsen. Mungkin beberapa tambahan harga aja ya. Jadi kadang bingung ngasih harganya. Ini teman-teman, dropship itu memang akadnya harus jelas. Karena ini juga agak berbahaya kan. Jadi customer sebenarnya harus tahu. Kalau kita nggak pegang produknya itu harus tahu. Gitu. Kecuali teman-teman nyetok ya. Kalau nyetok itu teman-teman megang produknya gitu ya. Atau paling nggak pernah berkunjung ke rumah produksinya gitu ya. Jadi dropship ini memang cukup menantang. Sebaiknya memang pernah pegang atau berexperience dengan produknya gitu ya. Karena kalau enggak itu bagaimana mungkin kita bisa membuat konten memuaskan customer tentang produk yang teman-teman nggak produksi sendiri. Karena teman-teman aja nggak megang produknya. Nggak mungkin teman-teman bisa confident menceritakan itu gitu ya. Nah itu kayak gitu. Tantangan dropship harus kayak gitu. Jadi nggak mesti tambahan harga atau seperti apa ya. Kalau menentukan harga kan itu deal-dealan sama supplier. Apakah mereka nurunin harga? Kalau nurunin harga berarti kan harganya bisa sama aja dengan yang lain, tapi teman-teman dapat cashback-nya gitu kan. Atau kalau misalnya mau jual di atasnya, berarti kan storytelling-nya atau cara teman-teman bercerita tadi kayak tadi tuh. Gimana cara teman-teman bercerita atau membranding toko yang teman-teman buka ini? Itu lebih meyakinkan, lebih membuat mereka percaya bahwa pain mereka akan teratasi ketika belinya lewat teman-teman. Karena jangan salah loh, banyak distributor atau reseller yang lebih banyak langganannya gitu ketimbang yang dari produsen langsung. Kenapa? Karena dia lebih memuaskan cara menceritakannya gitu. Sehingga dia lebih tenang beli ke sana. Contoh sempat juga istriku cobain beberapa just tip gitu ya. Kan ke produsen langsung sebenarnya bisa juga ya gitu ya. Tapi kalau lewat just tip si mbak yang itu tuh kata istriku kayaknya bayar lebih nggak apa-apa deh, dia bilang gitu. Bayar lebih nggak apa-apa karena benar-benar dibukain semua, dicobain, benar-benar direkamin sama dia dan dicekin satu-satu sampai ke sudut-sudut produknya, ada yang gompel nggak, ada yang apa nggak, ya mending aku bayar lebih dikit deh gitu. Tapi udah puas banget. Jadi gitu ya teman-teman ya. Intinya adalah puaskan visual emosionalnya dan obati rasa sakitnya. Maka harga jadi nggak relevan lagi. Gitu. Oke, gimana nih Mbak Salwa? Banyak pertanyaannya. Oke. Boleh, nah, saya jawab semua juga nggak apa-apa. Boleh, Jam 12 malam boleh ya? Siap. Siap. Oke, nah ini Mas Yuda
Kalau tadi kan tentang dari sisi fashion dan juga jasa nih. Ada juga yang bertanya, kalau misalkan psikologi marketing ini gimana ya caranya menerapkan di sosial media saat ini gitu. Dengan banyaknya konten-konten yang muncul, terus banyak juga kompetitor-kompetitor dengan melakukan hal yang sama. Gimana sih kalau misalkan psikologi marketing ini secara sederhana dibikin suatu konten di sosial media gitu dengan pakai strategi psikologi marketing, Mas Yuda? Oke. Konten ya. Jadi kalau pada dasarnya gini teman-teman, sebentar ya. Kayaknya aku langsung jam karena ini udah jam 9 lewat Mbak ya. Aku akan jam ke kesimpulan dari slide-nya. Karena itu nanti menjawab. Bentar ya. Ini nge-freeze nih kayaknya. Aku close dulu. Switch. Share screen. Udah kelihatan ya? Siap, udah. Oke. Jadi tadi sebenarnya masih banyak banget slide-nya, cuma waktu nggak cukup. Intinya pertama jadi teman belanja customer. Nah, konten kita itu kalau di era sekarang ya, itu emang udah nggak bisa lagi posisikan sebagai seorang tanda kutip salesman ya. Oke, salesman itu citranya ini nggak menjelekan profesi tersebut, cuman dulu itu kalau teman-teman masih ngalamin yang diketok-ketok di rumah, keliling-keliling komplek gitu kan masih ada kan ya. Itu biasanya penolakan terbanyak karena mereka seperti nggak peduli dengan kita. Tapi mereka sangat peduli dengan produk dan target komisinya gitu. Gitu kan? Sehingga kita sangat tidak tenang gitu. Nah, coba kita back sedikit. Bentar. Oke, ini menurut penelitian urutan profesi yang paling trustworthy itu yang paling bikin mereka percaya berinteraksi dengan mereka. Itu hasil penelitian ini tahun 2016. Pertama ada dokter, kedua ada firefighter, dan seterusnya. Sedangkan salesperson dan marketer ada di berapa persen doang tuh? Cuma 3% teman-teman. Yang bilang kalau salesperson dan marketer itu bisa dipercaya. Bayangin nggak kalau setiap hari kita belajar marketing dan kita menjadi seorang marketer dan salesperson handal, itu kita berada di level yang paling bawah yang bisa dipercaya oleh customer gitu ya. Itu penelitiannya berlanjut setiap tahun dan masih di bawah posisinya gitu ya. Salesperson, marketer gitu ya. Politician lebih rendah lagi ya. Oke. Ya itu masyarakat yang menjawab gitu ya dari tahun ke tahun gitu. Dokter, ilmuwan, guru gitu. Yang paling bawah itu bankir ya, perbankan, jurnalis juga semakin rendah trustworthy-nya ya, karena mungkin media yang dia buat punya kepentingan gitu kan, berita yang dibuat punya kepentingan. Tapi selalu sales periklanan itu selalu di bawah, selalu merah rapotnya gitu. Sehingga tadi karena mereka nggak jadi teman belanja gitu. Jadi makanya ada yang pernah bilang kalau berjualanlah seperti dokter atau lawyer gitu ya. Semua bisa jadi seorang marketer, jadi salesperson, tapi nggak semua mau ngeluangin waktunya menjadi seorang konsultan bagi customernya gitu ya. Sehingga customer tuh nggak tenang gitu. Ada nggak yang pernah nawar harga dokter di sini? Ada nggak ya? Nggak ya. Kenapa ya? Padahal tahu dari mana kalau segitu, nggak kemahalan kah atau worth it atau gimana gitu? Kan nggak ada harga pastinya gitu. Tapi teman-teman tuh nggak pernah, hampir mungkin saya yakin 99% nggak pernah komplain dengan harga yang tahu-tahu udah dikasir kan? Tahu-taunya udah dikasir kan kalau dokter gitu. Tapi kenapa ke produk yang kita jual nggak kayak gitu experience-nya? Karena kita emang nggak jadi teman belanja atau konsultannya gitu ya. Jadi itu tadi posisikan memang kita beranikan diri bilang bahwa
Mbak, kalau aku lihat dari kebutuhan Mbak, kayaknya produk ini belum cocok. Berani nggak bisa bilang kayak gitu? Ya, itu teman belanja banget tuh kayak gitu. Karena dia benar-benar emang tulus mau bantu kita nyelesain masalah kita gitu ya. Nah, ini aku dapat dari bukunya Joe Girard. Kalau tahu, ada yang tahu nggak Joe Girard ya? Pokoknya dia salesperson yang rekor Guinness World Record yang masih belum terkalahkan karena berhasil menjual mobil terbanyak di masanya gitu ya, sebelum era digital dan internet. Itu ribuan mobil Joe Girard itu bisa berhasil jual di era tanpa internet gitu ya. Dan semua customer yang diwawancara bilang kalau Joe Girard itu teman belanja, konsultan tentang mobil gitu ya. Gitu. Jadi beli di dia tuh tenang banget. Kalau dia bilang nggak cocok ya nggak cocok gitu. Nggak kelihatan kayak lagi ngarahin biar closing, nggak kelihatan kita lagi punya target omset dikit lagi tercapai ini kalau closing bisa party gitu kan. Enggak ya. Tapi itu tadi. Kemudian yang kedua, puaskan 5 inderanya ya. Puaskan 5 inderanya artinya gini. Konten kita itu sebisa mungkin menjawab kayak customer tuh bisa megang, kayak bisa melihat langsung, kayak bisa meraba langsung, mencium aromanya, mendengar suaranya, inderanya tuh kena semua gitu ya. Makanya di TikTok dan di yang lain-lain, konten yang paling engage itu pasti storytelling sih. Pasti storytelling dan covered selling. Covered selling itu tersamar ya, covered itu tersamar penjualannya, memang nggak kayak jualan, tapi dia kayak nge-review produknya atau dia kayak nyeritain experience customernya gitu ya. Emang lagi cerita aja, kayak teman cerita gitu. Dan tetap pertahankan poin 1, jadi teman belanja. Teman belanja nggak akan mencelakakan temennya kan, seorang sahabat nggak akan mencelakakan temennya kalau nggak cocok, bilang nggak cocok, apa adanya gitu ya. Nah, jadi puaskan 5 inderanya buat konten yang bikin mereka bisa memvisualkan. Contoh dulu ada yang pernah konsultasi, dia produknya kue kan. Nah, gimana tuh memvisualkannya gitu ya. Akhirnya yang dicoba adalah kita coba kumpulin pain. Salah satu painnya dia bilang mungkin higienitas. Itu mereka merasa sebuah uncertainty bagi customernya. Higienitas makanan, rumah produksinya, dan lain-lain. Akhirnya endingnya dibikin konten apa? Dia nge-review atau wawancara rumah produksinya, si mbak yang produksinya diwawancara, Mbak asal mana nih gitu. Tapi sebenarnya lagi wawancara si mbak yang bikin kue adonan, sebenarnya mereka tanpa diterangkan eksplisit itu mbaknya pakai cap, ya kan? Artinya udah pasti nggak akan ada ketombe atau rambut yang masuk ke adonannya, ya kan? Kemudian pakai masker, pakai face shield, gitu ya. Udah pasti nafasnya aman. Lagi wawancara gitu, tangannya pakai handscoon misalnya, ya kan? Nah, pakai apa namanya yang penutup badan itu ya, apron gitu ya, atau celemek. Kontennya sih sebenarnya lagi wawancara mbak yang bikin produksi adonannya gitu ya. Tapi dengan visual seperti itu, orang jadi puas banget. Wih, sehigienis itu ya rumah produksinya ya. Ketutup semua tuh gitu. Nah, itu intinya teman-teman. Dia mau puasin 5 inderanya gitu ya. Kemudian konten yang fokus pada reptilian brain atau fokus pada tadi emosionalnya gitu ya. Contoh misalnya kalau HP, berapa sih yang sebenarnya tergerak karena HP-nya tuh 100 megapiksel gitu. Kayaknya justru yang kepikiran memori habis nih kayaknya nih kalau segede gini gitu ya. Nah, makanya sebenarnya nggak perlu menonjolin kayak fitur megapikselnya. Tapi kita buat hasil dari megapiksel yang besar itu apa? Contoh, mau selfie dari angle dan pencahayaan apapun, pasti cantik. Itu kan benefit dari megapiksel, ya kan, salah satunya. Atau dari filter beauty-nya si kamera gitu kan ya. Nah, kebanyakan dari kita kontennya itu terlalu fitur, tapi nggak jelasin akibat dari fitur itu, benefitnya apa, before after dari kehidupan kita setelah fitur itu kena ke kita apa. Nah, itu yang harus lebih banyak dibuatnya justru gitu ya. Gitu. Contoh kayak bahan fashion yang anak-anak itu aku kasih tahu kayak combatnya 30S itu gimana sih tekstur dari benangnya. Lalu itu kan fitur ya. Nah, benefitnya apa? Ya misalnya dia lari-lari sekian jam, itu keringatnya itu menyerap rata. Misalnya kayak gitu.
kan misalnya gini Mbak, misalnya kita mau nemenin anak itu kan biasanya ada durasi. Contoh kita mau ngerjain bikin konten nih biar anak anteng seharian nggak gerah atau gimana, saya butuh berapa jam nih biar anak anteng. Nah itu dari fitur fashion aja kita bisa bilang anaknya nggak cepat-cepat rewel dan lain-lain karena keademan dari bajunya. Nah itu dicek itu masih badannya udah kering karena keringatnya itu masuk ke dalam serat-serat di balik dari baju yang Combat 30S misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi jangan berhenti di fitur teman-teman, lanjutin sampai ke benefit atau akibat dari fitur itu gitu ya, yang bikin perubahan hidup setelah mereka pakai produk kita. Itu kira-kira Mbak. Wow, oke Mas Yuda. Nah, ini aku jadi banyak belajar juga nih dari hal-hal ini ya yang ternyata banyak banget hal yang harus kita masukin gitu kalau misalnya ke dalam konten atau misalkan nanti teman-teman mau sharing ke customer-nya dan lain-lain. Nah, Mas Yuda nih ada banyak juga ternyata di sini teman-teman yang jualannya palu gada. Nah, kalau jualannya palu gada kayak gini nanti kayak gimana ya Mas Yuda ya untuk promosinya dari sisi psikologi marketingnya dan lain-lain, karena kan palu gada tuh kan banyak kan di dalam satu sosial media itu mereka jual misalkan ada ada fashion ya, ada makanan dan lain-lain, itu gimana ya Mas Yuda ya? Ya. Sebenarnya kalau dibilang palu gada tuh setiap palu gada pun punya spesialitas. Ya. Contoh teman-teman pasti beda deh milih antara ke Jogja Junction atau Gria atau Borma atau Transmart, ya kan? Atau ya pokoknya supermarket lah. Atau teman-teman coba chat deh, lebih senang berhenti di Indomaret apa Alfamart? Coba chat, nyebut merek nggak apa-apa ya. Lebih senang berhenti di Indomaret apa Alfamart? Indomaret, Alfa Indo. Oke, ya. Oke ya. Ya, jadi itu semua punya kecenderungannya masing-masing gitu ya. Kalau aku pribadi sih menemukan risetnya itu tergantung parkirannya. Oke. Ya, kalau aku pribadi biasanya akan men-skip Alfamart. Dan itu aku juga setelah baca hasil penelitiannya, survei singkat itu Indo memang lebih banyak dipilih. Kalau tadi nggak ada faktor-faktor tadi mungkin parkirannya satu salah satu penuh. Kalau semuanya variabel sama dari hasilnya itu Indomaret gitu ya. Jadi palu gada pun tetap punya spesialitas. Itu banyak sekali hal-hal yang sebenarnya bisa diceritain tentang kenapa lebih milih Indo atau Alfa. Itu dari brand, dari warna gitu ya. Dari teman-teman masuk, posisi kasir, urutan etalase, itu semua sebenarnya ada pembahasannya tapi akan panjang. Nah, termasuk teman-teman ketika jual palu gada, produknya oke, banyak banget di situ, mungkin barang import, barang unik biasanya ya, itu barang-barang yang lucu-lucu gitu, yang untuk life hacker, barang yang untuk mempermudah hidup. Aku sering lihat juga di Tokopedia. Itu it's okay kalau emang teman-teman branding positioningnya produk toko teman-teman adalah palu gada, tapi palu gadanya sebenarnya produk yang menghasilkan apa di hidup customer. Itu ditentukan aja. Dia apakah lebih mudah, lebih murah, lebih bahagia, atau apa. Jadi serandom-randomnya, sebisa mungkin semua varian produknya itu punya satu tujuan utama gitu. Kayak gitu ya, kayak Xiaomi aja. Bisa dibilang sekarang sampai pompa sepeda aja dia jual loh Xiaomi itu. Pompa sepeda digital ya kan. Nah, tapi kalau ada brand Xiaomi-nya, itu beda banget emang rasanya gitu. Gitu ya. Apalagi foundernya sering bercerita bahwa mereka komitmen hanya mengambil 5% margin profit gitu ya. Itu yang bikin, kata mereka, itu yang bikin Xiaomi murah, bukan karena kualitasnya diturunkan, tapi kami komit hanya mengambil 5%, sedangkan Apple 50% lebih gitu kata mereka ceritanya gitu kan. Jadi nyampe tuh ke kita, ini kalau mau produk secanggih Apple tapi harganya adalah harga rasional gitu ya, maka saya akan pilih Xiaomi gitu ya. Tapi dia sekarang jual banyak banget. Ada pompa sepeda, ada CCTV, gitu kan, ada saklar smart ya, power socket, gitu kan, yang bisa dimatiin dari HP. Hampir dia, karena dia pengen isi rumah orang di masa depan itu isinya Xiaomi semua gitu. Palu gada juga, tapi tujuannya dia satu, benar-benar satu. Orang bisa dapat kualitas Apple hanya dengan bayar profit 5% dari harga modalnya mereka gitu.
Itu kayak gitu teman-teman, palu gadanya. Nah, sering aku kunjungin Tokopedia atau Shopee yang untuk produknya variannya lompat-lompat banget gitu ya. Hampir aku nggak ketemu benang merah dari tujuan isi produknya. Kayaknya mungkin itu jual berdasarkan tren aja gitu kan. Ini kayaknya laris di sana, aku jual. Ini laris di sana, aku jual. It's okay. Tapi cara teman-teman buat fotonya, kalau aku lihat biasanya sama-sama aja sama yang lain. Polos-polos aja. Mungkin foto dari supplier, ya dipakai aja udah gitu. Nggak ada upaya untuk ngedit, kasih tambahan deskripsi, kasih tambahan yang memuaskan 5 inderanya, nggak direkam, nggak bikin real pic-nya gitu ya. Jadi palu gada it's okay, tapi teman-teman punya satu spesialis yang customer kenal. Palu gada ini kalau dijualnya melalui tokonya, misalnya siapa, misalnya Mbak Ana misalnya, itu aku lebih puas. Karena benar-benar ada foto, ada videonya, dicobain, dipakai, ada review setelah hamin seminggu punya percobaan misalnya, atau setelah satu bulan pemakaian misalnya. Itu review kayak gitu kan laris banget tuh di YouTube ya. Kenapa nggak kita masukin ke dalam katalog di marketplace-nya gitu? Ini seminggu, sebulan masih oke gitu. Karena kan biasanya produk impor tuh aku suka lihat kan yang barang-barang unik, yang banyak banget varian palu gada itu, biasanya komplainnya paling banyak itu baru berapa kali pakai rusak, kan gitu. Tapi sedangkan foto produknya sama toko-toko yang lain, atau sama supplier, atau bahkan kalau yang import sama yang di Alibaba, yang di AliExpress, nggak ada bedanya sama sekali. Sangat-sangat uncertainty ya, sangat-sangat mencurigakan gitu ya. Itu Mbak jawabannya. Wah, bener banget nih. Nah, mungkin ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang jualan yang palu gada gitu ya, bingung. Kalau misalkan jualannya tuh nanti bakal kayak gimana sih? Yang penting punya tujuan yang sama gitu. Oke. Nah, aku lagi cari juga nih pertanyaan-pertanyaan lainnya. Oke. Ini berarti yang join MBC rata-rata yang baru banget atau yang sudah ada ini juga ya? Ya, ada beberapa yang baru, ada beberapa juga yang memang udah lama bisnisnya. Nah, Mas Yuda, ada yang mau minta contoh nih, gimana caranya memuaskan 5 indera kalau misalkan kita jualannya di sosial media, Mas Yuda? Ya, menariknya ya teman-teman, waktu itu aku ngelihat kontennya Mark Zuckerberg yang punya Facebook ya, kan dia lagi sudah mempopulerkan metaverse kan? Ya. Nah, waktu itu dia ngasih tahu lagi prototype bikin glove yang bisa ngasih persepsi rasa gitu. Jadi pasang glove itu nanti connect ke tokonya teman-teman, misalnya butuh ngerasain tekstur bahan apa sesuatu, itu kerasa di tangannya dari via glove itu gitu. Nah, itu kan masih mungkin masih jauh ya. Jadi 5 indera yang di posisi sekarang itu semampu yang teman-teman bisa. Tapi itu sangat-sangat relevan. Kenapa? Coba bayangin dulu sosial media awal-awal itu yang paling engage itu kan dulu mungkin Instagram, Facebook, itu kan foto biasa ya. Cuma dulu awalnya tuh orang engage sama teks gitu kan, koran, ya nggak? Terus ya baliho, itu baliho udah mulai ada gambarnya sih, tapi kalau kayak dulu koran gitu kan, tulisan-tulisan aja. Makin ke sini orang makin menagih sesuatu yang lebih memuaskan inderanya. Akhirnya sosial media bisa ada foto, oke? Foto sudah jalan, kemudian muncul bisa ada fitur video. Sejak ada fitur video, semua yang iklan di sosial media, kalau teman-teman tahu di komunitas, itu pasti bilang yang paling convert itu yang video. Gitu ya. Ngiklan yang paling konversi tinggi itu biasanya kata mereka video. Kenapa? Padahal dulu populernya itu kan gambar biasa. Karena dosisnya makin nagih yang lebih tinggi. Zaman dulu cuma tulisan, ada bisa image, dia pengen image atau gambar doang, sudah bisa video, mereka maunya video. Sudah bisa video yang durasi standar, TikTok datang. Durasi yang sangat-sangat singkat gitu ya. Jadi ini narkoba lewat mata ya kalau ini dari sisi psikoterapi gitu ya. Orang-orang yang kesulitan pengendalian emosi, anak-anak yang karena terlalu banyak konten yang singkat, konten yang cepat-cepat dopamin dan lain-lain ya. Dosis yang paling tinggi sejauh ini yang TikTok bikin memang. Gitu. Dosis yang paling tinggi. Karena bayangin cepat banget kita dapat aha moment, surprise, ketawa, slide langsung ketawa, slide langsung dapat apa nih, slide surprise lagi. Kalau dulu kan videonya masih agak panjang tuh. Apalagi YouTube mungkin masih agak panjang gitu ya. Sejak ada sekarang semua akhirnya bikin tuh. Ya YouTube bikin short,
kemudian IG mungkin bikin reels gitu kan. Nah, semua menyesuaikan. Ternyata orang makin menagih sesuatu yang visualnya makin memuaskan gitu ya. Nah, jadi tadi teman-teman buat saja ilustrasi sebisa yang teman-teman mampu lakukan ya. Kalau tadi mau visualkan rasa, ya liatin aja gimana ekspresi orang pas makan itu. Tapi mungkin bukan dari tim teman-teman, misalnya lagi bikin food test gitu, lagi di mana direkam aja, disuruh nyoba customer beneran atau orang yang lewat-lewat beneran gitu, misalnya di suatu tempat, misalnya di Car Free Day misalnya, kayak gitu, dicobain direkam ekspresinya gitu kan, dicobain direkam ekspresinya gitu, pas dibilang gitu kan, itu bisa jadi sudah memuaskan, ini ngasih rasa yang nggak biasa nih gitu. Nah, itu salah satunya gitu. Jadi itu creativity banget sih. Gitu, Mbak. Wow, betul banget teman-teman. Sip, terima kasih Mas Yuda. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir nih. Sebelum nanti ke pesan-pesan. Nah, Mas Yuda, boleh dong di-share gimana sih strategi launching ketika kita menggunakan psikologi marketing, Mas Yuda? Strategi launching? Ya, strategi launching produk. Ya. Oke. Tadi sebenarnya pada dasarnya sama aja, teman-teman. Ketika launching itu dorongan terbesar tadi tetap tadi ikutin yang tadi itu reptilian brain kita itu suka loss aversion gitu kan, suka sesuatu yang takut kehilangan sesuatu. Kemudian eliminasi uncertainty, ketidakpastiannya. Apalagi launching produk baru kan ya. Itu harus sangat dieliminasi. Ketidakpastian dari produk ini tuh mau nyelesain masalah spesifik apa gitu kan. Kemudian tadi paradox of choice itu buat pilihan-pilihan yang mengarahkan mereka untuk memutuskan ke satu pilihan yang memang mereka akan paling dapat banyak manfaat dari pilihan itu gitu ya. Kalau variannya banyak gitu ya. Nah, jadi kalau bicara launching sebenarnya itu memang panjang banget ya. Bahkan aku dulu juga belajar di product launch dynamite tuh. Partnernya Mbak Muri juga, Kang Dewa Eka Prayoga, itu ya 2 hari sih. 2 hari. Tapi poinnya adalah tadi pertama, launching itu beda sama pengumuman. Ya, launching itu beda dengan pengumuman gitu ya. Launching itu memang yang paling penting dari sebuah launching adalah pre-launchingnya gitu. Yang paling penting dari sebuah launching adalah pre-launchnya gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat deh kalau di bioskop film Marvel deh. Ya, film-film Marvel ya. Itu semua pasti udah tahu kan, mereka akan nunggu sampai akhir kan. Karena ada cuplikan film selanjutnya di paling akhir gitu ya. Itu udah bakal jedanya berapa tahun tuh, bayangin deh gitu ya. Jadi pre-launch itu lebih penting dari launching itu sendiri. Pre-launch itu meliputi ya teman-teman bisa buat campaign-campaign yang bikin banyak tadi tuh pemuasan indera dari testimoni orang-orang early adopter atau orang-orang yang sudah make sebelum grand launching-nya itu divisualkan seperti apa perubahan hidupnya. Jadi mereka jadi tahu bahwa ini alasan kita launching karena dulu kita pre-launching kan ke early adopter, ke orang-orang yang mencoba awal sebelum grand launch itu hidupnya berubah sejauh itu gitu ya. Jual apapun itu semua tentang perubahan hidup teman-teman ya. Ada yang beli tas misalnya tas mewah gitu kan. Kalau ditanya ke ibu-ibu kenapa sih harus beli tas 50 juta, ada yang 100 juta gitu ya. Mereka bilang kalau di komunitas dia kalau nggak bawa tas kayak gitu katanya nggak diajak ngobrol gitu kan. Jadi perubahan hidupnya dan dalam jenis produk apapun upayakan kita bisa memvisualkan before after setelah mereka pakai produk ini itu seperti apa. Jadi gitu teman-teman ya. Oke, wah ini sesi yang sangat brilian ya Mas Yuda ya, karena banyak banget insight-insight yang kita dapat nih, terlebih lagi aku ya Mas Yuda di SBO dan teman-teman semua yang ada di Muslimah Business Community nih. Nah Mas Yuda, boleh dong di-share pesan-pesan untuk teman-teman di Muslimah Business Community yang sekarang lagi merintis bisnisnya, yang lagi membesarkan bisnisnya juga, ada yang lagi struggle di bisnisnya, gimana sih caranya untuk membesarkan bisnis aku, gimana caranya biar bisnis aku tuh bisa bertahan lama, gimana caranya biar banyak hal lah, banyak mimpi-mimpi dari teman-teman di sini. Apa sih pesan-pesan yang ingin Mas Yuda sampaikan untuk teman-teman di sini? Ya, jadi teman-teman gini,
kepercayaan diri itu menular, teman-teman. Kepercayaan diri itu menular. Jadi biasanya yang sulit jualan itu sebenarnya dia nggak pede-pede amat sama produknya. Biasanya begitu, gitu ya. Mereka nggak confident amat dengan produknya gitu. Mereka nggak yang tergila-gila sekali dengan produk mereka sendiri. Dan itu menular sekali ke cara kita bikin kontennya. Apalagi kalau kita sendiri yang bawain gitu ya, menular sekali. Itu juga tantangannya kalau kita misalnya hire talent, ya kan? Yang sebenarnya dia nggak dapat perubahan hidup dari produknya. Itu bahasa tubuhnya bisa kerasa banget gitu ya. Banyak kan misalnya kayak sekarang skincare itu pokoknya kan pasti ngambil orang yang awet muda, itu pasti aja. Jadi ada satu model yang mungkin memodeli hampir semua mayoritas brand, padahal dia awet muda yang memang sudah genetiknya awet aja. Karena produknya juga kan baru launching gitu. Tapi dia awet muda kan pasti udah dari mudanya gitu kan. Jadi tadi confident atau kepercayaan diri itu menular, teman-teman. Pastiin teman-teman tergila-gila dengan produk yang teman-teman jual dulu. Teman-teman bisa menyaksikan sebagai saksi hidup bahwa produk ini bisa bawa saya dari titik A ke titik B setelah memakai produk tersebut gitu ya. Sehingga nanti terpancar di cara teman-teman mempromosikannya gitu. Jadi setelah teman-teman bisa membangun kepercayaan diri tentang produk yang teman-teman akan pasarkan, karena sulit sekali bahasa tubuh kan, membohongi bahasa tubuh kita sendiri itu sulit sekali. Bahwa kita sendiri sebenarnya ini produk sebenarnya nggak perlu amat sih, gitu kan? Itu susah, membohongi kita waktu bikin konten itu susah. Oke, kemudian setelah itu tadi setelah kita sangat percaya diri, jadilah teman belanja. Ini sebenarnya menjawab semua pertanyaan ya. Jadilah teman belanja. Sekali lagi aku ulang, teman belanja itu tidak mencelakai temannya yang sedang mencari solusi. Oke, jadi jangan terlihat terlalu mengarahkan, ada target gitu ya. Semua kepentingan dia yang utama, meskipun ternyata kesimpulannya produk kita bukan yang paling tepat buat dia, kita kasih tahu ke dia gitu ya. Oke, puaskan 5 inderanya, fokus pada reptilian brain emosionalnya, dan tadi bikin dia kebayang perubahan hidup setelah pakai produk kita. Nanti lihat gimana perubahan ke bisnis teman-teman. Wah, okay. Luar biasa. Terima kasih banyak Mas Yuda udah sharing dengan, wah ini materi yang sangat bisa dipraktekkan segera dan benar-benar ngebantu kita nih Mas Yuda dari permasalahan yang tadi sempat teman-teman share juga ke Mas Yuda, dan udah ada jawabannya. Wah, Masya Allah. Terima kasih banyak Mas Yuda. Ini sebenarnya ada di sesi yang paling penting, yaitu adalah foto bersama. Oke, siap. Oke, jadi teman-teman jangan dulu pada live karena live ya teman-teman, karena akan ada satu sesi sharing lagi dari teman-teman Wakaf Salman ITB. Nah, nanti teman-teman boleh ikutan dulu sesi sharing dari tim Wakaf Salman ITB. Oke, sekarang kita sesi foto bersama ya teman-teman. Pasti teman-teman bakal udah ini banget ya, udah pengen banget share di sosial media ya nggak sih? Kasal juga. Nah, jadi tadi udah mulai catat juga Kasal, dan nanti insya Allah akan pastinya dipraktekin di SBO, di Museum Bisnis Community, dan dipraktekin juga ke teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa praktek juga. Oke, siap-siap ya. 1, 2, 3. Sip. Lagi ya. Wah, ini ada sekitar 14 slide, tapi Kasal gak akan semuanya ya. Biasanya yang dari awal-awal ini yang kelihatan ya teman-teman, yang dari awal dan yang ngebuka yang ngebuka on cam, nah itu biasanya kelihatan di awal-awal gitu. Siap. Ada Pak Bayu tuh laki-laki. Salam kenal Pak. Terima kasih istrinya kayaknya ya. Bener. Oke, gak apa-apa Mas Bayu ya. Oke. Nah, teman-teman terima kasih banyak Mas Yuda, makasih banyak untuk sharingnya malam hari ini. Semoga jadi amal jariah untuk Mas Yuda. Amin. Dan banyak hal kebaikan yang nanti Mas Yuda dapatkan dari sesi sharing malam hari ini. Terima kasih Mas Yuda. Terima kasih banyak Mbak Salwa. Oke, dari teman-teman juga mau berterima kasih ke Mas Yuda, boleh langsung di-share di kolom chat. Sama-sama, sudah banyak banget tuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Yuda. Anaknya udah pada manggil-manggil pasti. Betul. Nanti Allah balas insya Allah ya perjuangan teman-teman. Amin. Sehat selalu Mas Yuda, sampai bertemu lagi bareng teman-teman di MBC. Oke, see you semua.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, jadi malam hari ini akan ada Mas Bayu ya, yang akan sharing mengenai Wakaf Salman ITB nih teman-teman. Boleh Mas Bayu, aku coba pin dan juga share screen gitu. Ya. Cek suara saya sudah masuk, Mbak Salwa. Sudah masuk, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam, terima kasih Dr. Yuda Febrian tadi, Masya Allah, luar biasa sekali materinya, daging semua begitu. Jadi banyak hal baru yang saya pelajari. Ini terima kasih juga Ibu Muri Handayani selaku founder Sekolah Bisnis Online yang ternyata ini satu wadah yang luar biasa dari Sekolah Bisnis Online sehingga kita banyak belajar hal-hal baru di sini. Dan juga ini ibu-ibu dan juga teman-teman dari komunitas Muslimah Business Community yang ini malam-malam tapi ternyata masih on terus untuk bisa banyak belajar di Zoom kali ini. Ya, perkenalkan saya Bayu Rian dari Wakaf Salman. Ini menjadi kesempatan yang luar biasa karena tadi seakan-akan menemani Mas Yuda. Jadi hanya dua laki-laki di sini mungkin ya Mbak Salwa. Jadi kesempatan yang luar biasa buat kami untuk mengenalkan Wakaf Salman. Nah, mungkin saya sedikit cerita Wakaf Salman itu apa sih? Jadi Wakaf Salman ini kami adalah lembaga nazir atau pengelola wakaf dari Masjid Salman ITB yang ada di Bandung. Jadi kami berasal dari masjid, ingin coba kita bagaimana menjadi penghubung kebaikan. Mengapa penghubung kebaikan? Karena seringkali kita tidak menyadari kalau banyak kemudahan yang kita dapatkan itu juga dari kebaikan orang lain juga. Makanya ketika kita ingin lebih mudah mendapatkan kebaikan di dalam hidup ini, kita menjadi penghubungnya untuk bisa menyambungkan ke orang-orang yang memang membutuhkan uluran tangan dari kita. Dan kami di Wakaf Salman ini mengusung konsep wakaf. Kenapa konsep wakaf? Karena wakaf ini mungkin hal yang jarang kita dengar dari sekolah. Biasanya kita mendengarnya sedekah, zakat, atau infak. Nah, kita mengusung wakaf. Wakaf ini karena mempunyai suatu multiplier effect yang nanti akan saya tunjukkan dari beberapa cerita. Dan karena mungkin tadi disinggung banyak oleh Mas Yuda tentang bagaimana kita cerita, makanya mungkin di sini saya lebih banyak cerita mungkin nih Mbak Salwa. Jadi kita ada 5 pilar program mungkin ya. Jadi pertama pilar program pemberdayaan masjid, lalu kedua ada pilar kesehatan melalui pembangunan rumah sakit, yang ketiga pilar program air untuk semua untuk menyediakan sanitasi dan air bersih, lalu keempat kita ada pilar program ekonomi produktif, bagaimana kita ini satu frekuensi mungkin ya dengan komunitas Muslimah Business Community, bagaimana kita menghidupkan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM. Dan yang kelima kita ada pilar program tentang pendidikan. Jadi bagaimana kita menyediakan sarana pendidikan. Tapi mungkin di kesempatan malam ini saya ingin cerita tentang program air untuk semua. Karena kadang-kala kita nggak sadar begitu kalau ternyata apa yang kita dapatkan sehari-hari, air bersih, air minum, itu ternyata menjadi hal yang langka atau hal yang sangat luar biasa berharga bagi orang lain. Nah, mungkin saya sedikit share screen ini. Jadi kalau teman-teman, ibu-ibu semua ingin mengetahui tentang Wakaf Salman, bisa mengecek di Instagram kami Wakaf Salman. Nah, kalau saya cerita tentang air untuk semua ini tidak lengkap rasanya kalau saya tidak memulainya dari satu cerita yang kami temui di tempat yang kurang lebih cuma 30 menit mungkin ya dari kota Bandung. Jadi ini ada di Desa Mekarmanik, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Beliau ini namanya Mak Ratna. Jadi Mak Ratna ini dari kecil sampai beliau tua sekarang itu tinggal di Desa Mekarmanik tersebut, dan sudah 80 tahun ini dari beliau lahir begitu ya. Beliau tidak pernah merasakan bagaimana sih MCK yang baik atau MCK yang layak gitu. Karena ini mungkin saya tunjukkan videonya ketika kami sebelumnya belum membangun MCK di sana. Ini mungkin juga ibu-ibu dan teman-teman sekalian kenal ya. Beliau Ricky Perdana yang alhamdulillah ikut beberapa kali ikut trip sama kita. Ini kondisi MCK-nya di sana, dan memang seperti yang tadi ditunjukkan
kadang kita tidak sadar begitu ya mungkin ya ketika kita dengan mudahnya ke toilet yang layak, yang bersih, ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang memang toiletnya tidak layak. Dan inilah yang salah satu yang mengawali kami kenapa memulai program air untuk semua ini. Jadi setelah kita coba upayakan melalui uluran para donatur, akhirnya kami buat MCK yang layak untuk Mak Ratna. Dan alhamdulillah setelah 80 tahun beliau tidak pernah merasakan bagaimana air bersih mengalir, lalu bisa buang air dengan nyaman, tertutup. Sekarang sudah menjadi tempat yang layak. Dan alhamdulillah tahun lalu kami sudah membantu kurang lebih 55 titik program air untuk semua ini. Tentu 55 titik ini baru awal ya, karena memang ketika kami coba keliling ke Jawa Barat, salah satunya ini salah satu cerita menarik juga. Saya izin, ini terlihat ya Mbak Salma ya. Ini namanya daerahnya Ciantayan. Ini saya coba tunjukkan. Ini kami berkunjung ke sana karena ada salah satu info bahwa ada satu daerah di balik hutan karet yang ternyata sudah 10 tahun itu mereka cukup terpencil, saluran airnya tidak ada, lalu mereka harus jalan 3 km lebih untuk bisa mendapatkan air, dan alhamdulillah kita sempat mengunjungi tempat tersebut. Ini daerah Ciantayan, Tasikmalaya. Barangkali di sini ada yang satu daerah Tasikmalaya. Perjalanannya Jadi mereka harus menampung dari air hujan ketika untuk mendapatkan air bersih sehari-hari, karena tidak adanya sumber air. Dan ketika tim kami survei ke sana, kami coba mencari solusinya dan menemukan ada satu mata air yang selama ini sebenarnya tersembunyi, yang ini bisa kita maksimalkan untuk bisa menyambungkan air ke warga. Tapi memang ya jalanan di daerah seperti ini ya mungkin ya ibu-ibu semua, jadi tidak mudah. Naik turun licin, apalagi ketika musim hujan ini 3 km mereka harus jalan kaki membawa jerigen air begitu ya. Ini apalagi kalau misalnya sehari-hari begitu ya, ibu-ibu harus berjalan cukup jauh hanya untuk mendapatkan air, yang kadang mungkin kita nggak sadar kalau itu begitu susah gitu ya. Karena kadang kalau misalnya kita perlu ke air tinggal gampang, ternyata bagi saudara-saudara kita tidak semudah itu. Dan ini tepat kemarin tim kami mulai menggali mata airnya supaya bisa mulai dimanfaatkan, dan sekarang sedang kita siapkan untuk jalur pipanisasinya sehingga memudahkan untuk warga Ciantayan mendapatkan air bersih. Dan setiap kali kami cerita tentang air ini memang apa ya, air itu sedekah yang paling utama kalau menurut Nabi Muhammad ya, karena dari air itu semua aspek kehidupan kita itu tersentuh gitu, mulai dari ibadah kita, mulai dari mencuci keseharian kita, semuanya membutuhkan air. Dan sebenarnya bukan hanya terkait air di pedesaan ya mungkin menjadi satu kebutuhan, tapi juga air di perkotaan. Ini ada satu cerita yang menarik di daerah Ranca Ekek. Ini mungkin video terakhir yang coba sedikit 1 menit saja ya, mungkin kita lihat. Ini daerah sosok yang sangat inspiratif, namanya Mang Jack. Beliau ini nama aslinya sebenarnya Pak Undang Suyatnyaman. Nah, kalau misalnya teman-teman coba searching, beliau ini pemenang Kick and Heroes karena ceritanya sangat inspiratif. Beliau tukang parkir, punya keinginan kuat untuk membangun sekolah. Jadi seorang tukang parkir ingin membangun sekolah. Jadi, dan akhirnya sekolah itu terwujud. Tapi memang di sana ada kebutuhan air minum untuk para siswanya dan juga untuk para warga sekitar. Karena memang di Ranca Ekek ini meskipun dekat dengan Kota Bandung juga terhitung ekonomi rendah begitu, sehingga untuk air minum juga susah.
Ini mesin air yang kita pasang di sana, sehingga warga tidak perlu lagi membeli air botol ataupun membeli air galon begitu. Kami coba lakukan untuk masjid-masjid besar maupun untuk sekolah maupun untuk tempat-tempat umum lainnya, karena ketika kita mengunjungi satu tempat pasti tetap kita butuh air gitu ya, dalam kondisi apapun kita butuh air minum, sehingga kita lagi coba tahun ini mau perbanyak tempat-tempat yang kita bisa pasang mesin air minum ini. Dan di kesempatan ini kita juga ingin mengajak kita semua untuk memang bisa jadi hal-hal yang mudah kita dapatkan itu memang dari kebaikan-kebaikan orang lain juga. Sehingga ketika kita memang berada dalam posisi yang mudah dan juga dalam kondisi yang baik, alangkah baiknya juga kita berbagi kemudahan tersebut pada orang lain. Dan mungkin satu quote untuk menutup sesi sharing kita pada malam hari ini, yaitu ketika ada salah satu orang ditanya, apa sih yang sebenarnya membuat yang membuat seseorang itu menjadi bahagia gitu ya. Dan beliau menjawab, sesungguhnya kebahagiaan yang sebenar-benarnya itu adalah ketika kita telah berhenti nafasnya, tapi ternyata masih terus mengalir pahalanya karena kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan di masa hidup kita. Semoga ini bisa menjadi semangat buat kita untuk terus berbagi kebaikan, dan insya Allah di sini Wakaf Salman bisa kita kolaborasikan untuk bisa memberikan manfaat yang sebaik-baiknya. Silakan bisa mengikuti kami di media sosial kami di wakafsalman.tv dan juga melalui website kami di wakafsalman.id untuk mengetahui lebih banyak program-program kami. Sekian mungkin Mbak Salwa yang bisa kami sharingkan. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua dan penyemangat untuk berbuat kebaikan. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Bayu udah sharing-sharing. Ternyata banyak sebenarnya saudara-saudara kita yang banyak membutuhkan, apalagi di daerah-daerah gitu ya, membutuhkan air bersih untuk mereka berwudu malah, atau misalkan untuk mereka minum dan yang lainnya. Semoga kita di sini bisa membantu teman-teman dan saudara-saudara kita yang ada di daerah maupun di kota-kota besar seperti ini yang ternyata masih banyak yang membutuhkan bantuan dari kita gitu. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman dari Wakaf Salman, Mas Bayu, Mbak Roshida. Terima kasih banyak sudah hadir malam hari ini, ketemu sama kita teman-teman di Muslimah Business Community. Semoga nanti untuk info programnya, teman-teman yang mau wakaf juga boleh banget, nanti boleh ke tadi link yang sudah di-share sama tim Wakaf Salman ya teman-teman. Nanti Kak Sal juga bakal bantu share juga untuk di grup WhatsApp-nya untuk teman-teman yang mau wakafkan, untuk teman-teman yang mau wakaf di Wakaf Salman ITB gitu. Terima kasih Mas Bayu dan teman-teman dari Wakaf Salman. Semoga jadi amal jariah juga karena sudah memperkenalkan kita semua dari sisi, oh ternyata banyak loh saudara kita yang masih banyak membutuhkan hal-hal tersebut gitu ya. Tadi ada WC, terus ada juga air bersih dan banyak hal lainnya. Semoga dari sini kita bisa membantu dan membuka mata kita semua ya, ternyata itu tadi saudara kita masih banyak yang membutuhkan. Semoga kita bisa membantu dari kecil, dari hal-hal kecil dan menjadi besar gitu. Dari tabungan-tabungan kecil dan menjadi besar. Terima kasih Mas Bayu dan teman-teman dari Wakaf Salman ITB. Oke, nah terima kasih juga untuk teman-teman yang malam hari ini sudah hadir di Muslimah Business Community di hari ketiga ya, pekan ketiga. Di pekan ketiga, di sesi ketiga Zoominar ya, dari 40 kali live Zoominar. Nah, teman-teman, di minggu keempat nanti akan ada banyak lagi, teman-teman, ada Makmur Handayani lagi yang akan membahas pajak dengan siapa. Nah, nanti bakal di-share nih di grup WhatsApp ya, yang akan bahas mengenai pajak gitu. Dan ini sangat-sangat dibutuhkan untuk teman-teman nantinya di bisnisnya teman-teman gitu. Terima kasih teman-teman. Ada yang tadi udah izin live, tidak apa-apa teman-teman, karena di sana udah jam 11 malam katanya. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak karena sudah tetap setia untuk ngikutin kita di Muslimah Business Community. Semangat terus teman-teman. Jangan lupa istirahat. Semoga bisnis teman-teman setelah mengikuti Muslimah Business Community ini, terus tadi dapat materi juga dari Mas Yuda gitu ya, dan itu jadi suntikan semangat juga untuk teman-teman bisa membesarkan bisnisnya teman-teman dari sisi ilmu psikologi marketingnya. Luar biasa. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu di sesi keempat nanti bareng Makmur Handayani dan juga salah satu guest star lainnya. Nanti saya bakal share di grup WhatsApp melalui Teh Anggi ya. Sip.
selamat istirahat teman-teman, karena ini hampir jam 10 ya. Ada yang mau nemenin anaknya tidur. Terus ada yang tadi udah jam 11 ya. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Sehat-sehat selalu. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Sampai bertemu lagi.